gitu ke apa namanya ke webinar hari ini gitu, ada 200-an. Oke, oke, izinkan saya slide share dulu. Baik. Oke, untuk diskusi hari ini ya kita akan membawa simbol B3 dan aturannya di Indonesia seperti apa namanya B3 itu adalah bahan berbahaya beracun di mana kalau kita nanti telusuri suka terjadi perbedaan pandangan terhadap simbol dan labelnya gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba breakdown fokus ke dalam si simbolnya saja. Oke. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ketut Ananda Giri ya, Ketut Natih nama singkatnya gitu. Saya lulusan barusan kemarin di uh, ilmu lingkungan UI gitu, magisternya baru beres dan selama ini saya baru ya sekitar 10 tahunan lah menjadi konsultan basic untuk lingkungan dan ketiga. Walaupun basic saya di lingkungan tapi mostly karena HSE juga sering masuk gitu ya bareng jadinya itu kombinasi lah jadi masuk ke mutu juga energi dan lain-lain gitu. Jadi beberapa klien saya memang basicnya adalah untuk membantu sertifikasi ya, sertifikasi ISO integrasi mutu lingkungan K3. Nah, oke, jadi dan saya juga sudah saat ini bekerja sebagai konsultan dan sebagai MR di satu perusahaan gitu ya, Manhattan Indonesia. Oke, baik itu perkenalan dari saya secara singkat. Jadi saya memang basicnya lingkungan, tapi karena praktisi mungkin di sini sering juga melihat di beberapa lokasi penerapannya seperti apa gitu ya, di beberapa kasus di klien-klien yang pernah saya pegang. Oke, untuk training ini akan saya bawa santai saja. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan Bapak Ibu untuk ajukan ya di apa namanya di kolom pertanyaan gitu ya. Nanti silahkan nanti akan dibahas pada sesi kedua. Dan untuk karena kita ngomongin aturan atau regulasi gitu untuk untuk B3 terutama B3 ya. Nanti kita akan bedakan yang mana B3 dan limbah B3. Apa namanya? Itu apa saja yang perlu dibahas. Nah, sebenarnya kalau kita cerita dari B3 atau limbah B3, kenapa menjadi concern, kenapa menjadi penting, ya seperti yang kita ketahui, jumlah penduduk itu meningkat secara signifikan ya, populasi yang baik kerasa banget di Indonesia ya jumlah populasi juga meningkat, di mana fungsinya juga pasti penggunaan bahan berbahaya beracun di industri udah jauh meningkat karena timbulan B3-nya meningkat, limbah B3 juga meningkat gitu ya. Dan seperti kita ketahui B3 berbahaya dan beracun. Nah, kita harus concern nih untuk limbah-limbah ataupun material yang tipenya berbahaya dan beracun karena kalau kena ke kita langsung itu bisa berdampak ke lingkungan, bisa berangkat ke apa namanya lingkungan sekitar gitu. Banyak kasus yang bisa kita lihat terkait pencemaran dari B3 ini ya, dimana kalau B3 mencemar menjadi limbah B3 gitu. Nah, sekarang kita harus samakan persepsi Bapak Ibu antara B3 dan LB3. Ini adalah dua area yang berbeda gitu ya. Jadi B3 itu definisinya adalah zat, energi, dan atau komponen lain yang sifat, konsentrasi, dan atau jumlahnya. Jadi bisa berupa zat, bisa berupa energi atau komponen lain. Nah, bisa juga karena berasal dari sifatnya, konsentrasi, dan atau jumlahnya. Jadi ini adalah komponen-komponen yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat merusak dan mencemar gitu ya. Bahayanya bisa ke lingkungan, bisa ke manusia dan makhluk hidup lain. Jadi semua yang mencemar dan membahayakan lingkungan manusia dan makhluk hidup lain kita kategorikan sebagai B3 atau bahan berbahaya beracun. Walaupun di bahasa umumnya itu hazardus saja sudah cukup ya, hazardus material gitu, hazmat gitu. Nah, kalau limbah B3 apa tuh definisinya? Ini definisi dari Undang-Undang 32 2009 ya. Nah, kalau limbah B3 ya berarti sisanya gitu. Sisa dari material B3, sesederhana itu. Jadi, kalau suatu chemical atau disebut dikategorikan B3, sisanya itu menjadi limbah B3. Untuk limbah B3 sendiri
tidak dibahas di sini secara signifikan ya, hanya simbolnya saja karena karena waktu kita juga terbatas. Biasanya untuk B3 dan 5B3 ini bisa satu hari training full ya untuk membahas karakteristik dan lain-lain. Tapi pada materi hari ini akan difokuskan kepada simbolnya saja, mengenalnya gitu ya. Jadi jangan sampai kita salah identifikasi, salah kenal yang mana B3, yang mana transportasi, yang buat transporter, dan yang mana yang buat limbah B3. Tetapi agak unik sendiri dari aturannya, itu juga kita punya aturan dari tahun 99 yang masih dipakai sekarang, yaitu tentang BKB, bahan kimia berbahaya, Kepmenaker 187 tahun 99. Kategorinya itu kalau didefinisi adalah bahan kimia berbahaya, itu yang bentuknya tunggal atau campuran, yang berdasarkan sifat kimia atau fisika, atau toksikologi berbahaya terhadap tenaga kerja, instalasi, dan lingkungan. Ya intinya adalah berbahaya lah gitu. Jadi mungkin di beberapa definisi ada yang bilang itu adalah BKB gitu ya, bahan kimia berbahaya. Ada juga yang bilang B3. Nah, beberapa teman-teman praktisi K3 mungkin lebih menggunakan istilah BKB, tapi ya intinya sama lah. Intinya adalah itu kita sebut dengan bahan berbahaya dan beracun. Oke, dasar hukumnya apa? Ini yang akan kita bahas adalah simbolnya gitu ya, simbol dari B3 atau BKB, bahan kimia berbahaya gitu. Nah, ini ada beberapa hal yang membicarakan tentang simbol tersebut gitu. Uniknya di Indonesia ini masih diskusi ya Bapak Ibu ya. Uniknya di Indonesia yang mengatur bahan kimia berbahaya atau bahan berbahaya beracun ini masing-masing kementerian punya aturannya sendiri gitu. Jadi kalau di sini mungkin sebagai praktisi, teman-teman praktisi mungkin agak sedikit bingung ya. Ada beberapa simbol yang udah nggak dipakai lagi. Ada simbol yang tertuang di yang tertuang di Permenaker Permenaker 187 misalnya, tetapi kok nggak ada di di Kepmen gitu, di PP 74 gitu. Jadi ada beberapa, apalagi nanti kita masuk tentang klasifikasi gitu, klasifikasi masing-masing peraturan di kementerian mungkin ada sedikit perbedaan ya. Contoh ya kita lihat aja Kepmenaker 187 itu tahun 99, sedangkan induknya sendiri itu yang PP itu tahun 2001. Jadi sedikit sebelum masuk ke dalam regulasi di sini, mungkin kita akan masuk kepada hierarki regulasi peraturan di Indonesia ya, di mana undang-undang yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945 gitu ya, seperti diketahui. Di bawahnya adalah undang-undang, dan di bawah undang-undang itu ada peraturan pemerintah. Baru di bawah peraturan pemerintah itu turun di level peraturan kementerian gitu ya, salah satu peraturan khusus ataupun kita sebut dengan kementerian. Jadi bisa Kementerian Perindustrian atau tenaga kerja atau transportasi ataupun kesehatan, Kementerian Kesehatan, itu masing-masing boleh membuat aturan tersendiri yang harusnya mengacu kepada aturan induknya. Nah, kembali kepada regulasi BKB atau B3 di Indonesia, yang paling atas dari aturan di sini ada 2 perundangan, walaupun sudah ada Undang-Undang Cipta Kerja 10 2020 kemarin ya, tetapi Undang-Undang 32 2009 masih berlaku. Jadi ada 2, yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yang dari tahun 1970 itu belum update-update gitu ya, masih dipakai Bapak Ibu. Ini mungkin jadi jadi rekan-rekan di sini yang sudah belajar K3 pasti ya harus tahu nih, harus tahu banget kita punya mengenal undang-undang yang namanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970. Dari sisi lingkungannya, itu ada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 yang mengatur tentang PPLH, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jadi di Undang-Undang 32 ini juga menjelaskan tentang limbah B3 gitu ya. Nah, dan B3 dan di turunnya di bawah spesialisasi untuk ngomongin bahan kimia bahan berbahaya beracun itu ada di peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2001. Sampai sekarang masih acuannya ke sana ya. Jadi kalau rekan-rekan di sini sedang melakukan identifikasi perundangan tentang B3, itu induknya 74 tahun 2001. Walaupun PP 74 2001 ini juga mungkin masih ada perbedaan dengan implementasi simbol B3 yang ada di
dunia ya, kira-kira begitu. Oke, nah kita lanjut dulu ya. Jadi untuk undang-undang, jadi tadi ya, dari undang-undang dan PP 74. Baru di bawahnya adalah peraturan yang mengikat kepada mengacu kepada PP 74. Dan seperti yang diketahui di sini ada Kepmenaker yang paling tua itu Kepmenaker 18799. Ini mengacu tentang BKB yang mungkin klasifikasinya sedikit lebih berbeda sama definisi yang lain, tetapi masalahnya adalah ini peraturan dari Kemenaker. Jadi teman-teman di sini pasti juga masuk mengacunya ke sana, mostly ya, dari apa namanya, mungkin dari rekan-rekan dari manufaktur dan lain-lain itu masuknya ke harus mengacu ke sini juga, yang nanti ada definisi dari setiap industri berdasarkan kategori risikonya gitu yang masih berlaku. Lalu yang sedikit lebih apa namanya, lebih mengikuti perkembangan zaman itu seperti lebih ke di sini di Kemenperin nomor 23 tahun 2013, di mana dia juga sebenarnya junto ya perbaikan dari peraturan terkait GHS ya, Global Harmonization System gitu ya. Jadi kalau kita sebutnya itu untuk B3 karena setiap negara itu memiliki memiliki perbedaan persepsi untuk setiap kategori ataupun simbol B3 bahan kimia gitu. Nah, ini kesepakatan nih United Nations itu dari tim khususnya itu membuat apa namanya sistem harmonisasi global yang menyamakan persepsi, klasifikasi dan simbol label B3, di mana akan menjadi 9 gambar gitu. Nah, ini nanti kita akan bahas ketika kita bahas nanti di Kemenperin gitu. Walaupun GHS sekarang sudah masuk ke revisi yang sudah advance gitu, tapi kita tetap di 2013 sayangnya ya. Oke, nah sedikit perbedaan di sini ada juga di saat transportasi ya. Jadi simbol yang muncul itu akan mungkin akan ada 3 tipe kalau diklasifikasikan secara sederhana. Yang pertama berasal dari sistem harmonisasi global gitu ya. Ada juga berdasarkan dari transporter, dan yang ketiga untuk simbol label limbah B3. Nah, kira-kira itu nanti kita bahas pada bagian berikutnya. Oke, lanjut. Dan di sini dari Kementerian apa namanya Perhubungan juga muncul spesifik spesialisnya ketika mengangkut di jalan itu SK Dirjen Perhubungan Darat itu ya 725/2004. Jadi mungkin bagi rekan-rekan yang berurusan sama transporter, yang berurusan sama apa namanya berurusan sama logistik gitu ya untuk mengajak B3 ataupun dalam hal ini juga B3 pasti ngacu kepada SK Dirjen ini ya, di mana tangkinya itu persyaratan kendaraannya misalnya harus terlihat berapa, labelnya harus ditaruh di sisi mana, harus dikasih label apa saja, itu ada di SK Dirjen tersebut ya. Lalu beberapa hal pendukung seperti di industri kimia SS 140 2004, lalu ada Kepdirjen pengendalian potensi bahaya juga membagi antara besar dan menengah di nomor tahun 2012, lalu ada juga di petunjuk teknis potensi fasilitas di perusahaan, lalu ada Menkes juga keselamatan mikrobiologi dan biomedik. Jadi di sini ada banyak apa namanya ada banyak turunannya untuk identifikasi perundangan, di mana saya juga masih belajar gitu ya, karena di sini ada banyak sekali perbedaan karena kenapa masih belajar, karena masih dalam penerapannya kadang berbeda sama peraturan yang ditulis. Jadi saya juga harus banyak sharing nih mungkin ke Bapak Ibu gimana nih implementasi di masing-masing di lapangan gitu ya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kan regulasinya ada banyak, Bapak Ibu ya, rekan-rekan semua gitu ya. Ada regulasinya ada banyak. Gimana nih cara identifikasinya ya? Salah satunya kalau nggak kita browsing-browsing sendiri, ide aplikasi ya, apa namanya Mika Pro, di sana ada semua gitu. Jadi nggak usah lagi buka-buka buku bingung gitu ya. Nah, kata Pak Denny pakai aplikasi aja, kata Farif gitu ya. Oke, nah kita coba masuk ya ke PP 74 tahun 2001 tentang pengelolaan B3 ya, bahan kimia beracun, berbahaya beracun. Jadi menurut PP 74 dia menjadi 3 kategori ya klasifikasinya ya. Jadi yang bisa dipergunakan, yang dilarang dan terbatas. Nah, ini ada 9 ada 9 plus 1 nanti gambar dari PP 74.
Nah, ini contohnya yang bisa digunakan, yang boleh dipergunakan seperti amonia sama asetat gitu ya, beberapa gas nitrogen. Kalau yang dilarang itu sekarang DDT untuk di bagian apa namanya apa yang biasa digunakan untuk pestisida gitu ya. Ini adalah hal yang dilarang karena apa namanya dan PCB yang akan berpengaruh kepada signifikan kepada kesehatan dan lingkungan gitu ya. Ini sudah dilarang, jadi nggak boleh ada. Lalu ada juga yang boleh digunakan tapi terbatas seperti merkuri atau misalnya apa namanya trinitrotoluen gitu ya. Jadi yang mudah meledak gitu ya. Jadi itu adalah yang digunakan tapi secara terbatas ya, dan beberapa jenis CFC. Itu ada di lampiran PP 74 tahun 2001 semua. Nah, kalau berdasarkan PP 74, dia bagi menjadi 16, Bapak Ibu ya. 16 itu apa saja? Yang pertama itu mudah meledak. Mungkin di sini yang apa namanya, saya kalau lihat agak variasinya agak banyak ya. Ada yang sudah praktisi juga, ada yang misalnya apa namanya, ada praktisi, ada yang baru belajar gitu ya. Nah, mungkin ini sebagai diskusi. Kalau di PP 74 dia klasifikasinya menjadi 16, Bapak Ibu ya. Mudah meledak, pengoksidasi itu yang berhubungan sama reaksi dengan oksigen gitu ya. Ya, yang berikutnya adalah yang mungkin contohnya mudah meledak dan mengoksidasi ini kasusnya yang nomor 3 itu sangat menyala ya, dibagi menjadi menyala itu flammable ataupun terbakar gitu ya istilahnya ya. Jadi dibagi 3, sangat mudah sekali menyala, sangat mudah menyala dan mudah menyala. Jadi dibagi 3. Yang beracun pun dibagi 3, amat sangat beracun dan beracun ya. Jadi udah menyala, yang 3 sampai 5 itu terbakar ataupun mudah menyala, 6 sampai 8 itu yang beracun. Lalu ada kategori khusus di sini yang berbahaya klasifikasinya. Waduh. Padahal semuanya berbahaya gitu ya. Oke, nanti kita bahas yang nomor 9 ini mungkin bisa digarisbawahi agak sedikit spesial lah gitu. Yang berikutnya adalah korosif yang bersifat iritasi, berbahaya bagi lingkungan, dan ini ada tiga yang sejenis ya, yang kita kenal dengan karsinogenik, teratogenik, dan mutagenik ya. Jadi penyebab kanker, penyebab kelainan kelainan DNA dan gen itu ya. Dan mutagenik itu bikin yang tadi perubahan DNA gitu ya, mutant gitu ya. Nah, ini mungkin sering lihat kita di film superhero gitu, mutant. Dan terakhir adalah bahaya lain berupa gas bertekanan ya. Ini dimerahin karena kenapa? Karena ini spesifik ada di PP 74 2001. Nah, sekarang klasifikasinya berdasarkan Kemenaker nih. Ya, ini teman-teman tenaga kerja di dari manufaktur itu pasti sering gunakan ini menjadi acuan ya. Nah, bagi berdasarkan Kemenaker 18799 yang masih berlaku juga sampai sekarang itu dia itu bagi menjadi 8 gitu ya. Ada yang beracun, sangat beracun, terbakar, mudah terbakar, gas cairan mudah terbakar, cairan sangat mudah terbakar, gas mudah terbakar, jadi dia beda ini ya, cairan sama gas. Lalu ada juga bahan mudah meledak. Nah, nih, meledak ini beda ya sama terbakar ya. Lalu ada juga yang reaktif ya, dan bahan oksidator gitu. Jadi sedikit berbeda nih klasifikasinya, kriterianya gitu ya. Nah, kalau yang sekarang berdasarkan tadi GHS, Global Harmonization System. Nah, kalau di sini nih, nah itu sudah ngacu kepada kesepakatan internasional gitu ya. Jadi mau Bapak Ibu di Malaysia, mau di Amerika gitu ya, untuk membuat simbol terhadap suatu bahan kimia ya yang berbahaya itu pasti hanya melihat ke-9 simbol ini gitu. Nah, dia bagi klasifikasinya menjadi bahan yang bahayanya dari bahaya fisik, bahaya kesehatan, dan bahaya terhadap lingkungan. Jadi kalau Bapak Ibu mau teknisnya detail seperti apa, dia itu ada di dalam si GHS ini gitu ya. Nah, jadi satu bahan kimia itu memungkinkan untuk memiliki lebih dari satu simbol. Ya, di sini kalau Bapak Ibu perhatikan di sini ada 9 ya. Ada 9 gambar. Nah, tolong kita mungkin ini
apa namanya, saran saya kita sebagai praktisi yang menjadikan acuan adalah 9 gambar ini, Bapak Ibu ya, di luar transporter. Jadi yang kita apa namanya, yang kita perhatikan adalah lebih baik ke 9 gambar ini. Kenapa? Karena ini sudah mengacu kepada yang pertama, sudah ada acuan landasan di apa namanya, di peraturan di Indonesia ya, Permen Perin, walaupun masih di Permen Perin gitu, yang Permen Perin yang mengacu kepada GHS, dan yang kedua adalah karena ini sudah mengacu kepada simbol dan lebar internasional gitu ya. Jadi saya sangat menyarankan untuk menggunakan kita setidaknya pada training hari ini tahu nih untuk B3 simbolnya ini gitu ya, ada 9 gitu ya. Nah, dari 9 apa namanya, simbol ini ya, jadi ada satu bahan kimia memungkinkan untuk dapat lebih dari satu gambar gitu ya. Jadi contoh misalnya ada yang dia flammable dan korosif, dia akan diberi label 2 dan 5 gitu ya. Jadi ada 2 simbol sekaligus pada bahan kimia tersebut. Nah, ini kalau berdasarkan GHS tadi, dia sudah tadi kan terbagi 3 ya, ada bahaya fisik, ada bahaya kimia, dan ada berbahaya bagi lingkungan. Nah, jadi maksudnya di sini kalau Bapak Ibu rekan-rekan melihat ya, ini ada gambar ya, ada tulisan 1, 2. Nah, ini adalah menunjukkan simbol mana yang digunakan gitu. Nah, jadi dia tuh di apa namanya, GHS itu disebut tuh tipe 1 bahaya fisik, yang eksplosif disebut juga contoh bahan kimianya apa gitu. Makanya yang tipe 2 gitu ya, gas mudah menyala, disebut contoh-contohnya gas mudah menyala seperti apa gitu ya, dibuat listingnya bahan kimianya gitu. Jadi Bapak Ibu kalau pengen melihat jenis bahan kimia tersebut kategorinya apa, selain dilihat dari SDGs atau selain dilihat dari SDS gitu, apa namanya, dari safety data sheet-nya atau dari LDK-nya, lembar data keselamatannya, itu bisa dilihat juga dari identifikasi yang ada di GHS ini gitu. Nah, mungkin sedikit tambahan nih, apa namanya, sedikit trivia sedikit ya, Bapak Ibu. Nah, di sini jangan lupa kita di Undang-Undang apa namanya, Permen Perin 23 2013 ini juga disebutkan bahwa ini bahan kimia apa namanya, kita sebut dengan yang apa namanya, sebelumnya yang kita kenal dengan MSDS, material safety data sheets, kini berubah istilah namanya menjadi menjadi safety data sheet gitu ya. Jadi sebelumnya MSDS, sekarang jadi SDS gitu, sistem data apa namanya, safety data sheet. Jadi M-nya hilang, material. Jadi kalau bahasa Indonesianya sebelumnya LDKB, lembar data keselamatan bahan, sekarang berubah menjadi lembar data keselamatan aja gitu. Karena nggak cuma bahan mungkin ya yang dimaksud gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu nih lihat nih, apa namanya, ini kan peraturan terakhir 2013 ya. Jadi kalau dilihat apa namanya, di chemical SDS, mungkin di sini praktisi juga sering lihat ya. Nah, itu tuh bukan lagi istilahnya, bukan MSDS lagi, tapi menjadi SDS gitu. Nah, ini sedikit trivia aja. Jadi minimal kita sudah tahu nih yang apa namanya, yang kita sebut dengan apa namanya, yang kita sebut dengan MSDS itu pasti udah tipe-tipe lama gitu MSDS ya. Sedangkan kita yang kita kenal sekarang adalah kita sebut dengan MSDS itu yang lama, sekarang kita dengan SDS Safety Data Sheet atau bahasa Indonesianya LDK, lembar data keselamatan. Oke, kembali ke simbol GHS ini. Jadi kembali ke apa namanya, perbedaannya di sini. Nah, kalau dilihat di sini perbedaannya, yang belum masuk kepada kriteria 9 piktogram dari Undang-Undang 74 tadi adalah simbol yang ini. Nah, kita balik lagi. Tadi kan ada kriteria bahan berbahaya gitu ya, klasifikasinya bahan berbahaya. Nah, bahan berbahaya itu nggak masuk ke 9 gambar di sini, nanti ada gambar silang gitu. Nanti coba di breakdown deh satu-satu di perundangan apa namanya, di simbol penjelasan dari setiap simbol dan label.
Oke, jadi secara umum gitu ya, kembali ke identifikasi lagi, berdasarkan GHS ini dia bagi menjadi 3 ya, bahaya fisik, bahaya kesehatan, dan bahaya lingkungan. Nah, bahaya fisik itu dibagi nih, jadi ada gas pengoksidasi, gas di bawah tekanan, cairan mudah menyala. Kalau dia berupa bahan kimia campuran dan bisa melakukan reaksi secara otomatis, yang seperti yang nomor 8 di sini, dikasih nomor 1 dan 2 gitu ya, dikasih simbol 1 dan 2. Nah, di sini simbol 1 dan 2. Gitu cara identifikasinya Bapak Ibu ya. Lalu ada cairan piroforik, padatan piroforik. Nah, ini teman-teman kimia lah, teknik kimia yang mungkin yang jauh lebih handal, lebih paham terhadap identifikasi ini gitu. Jadi saya juga lagi banyak belajar, harus banyak belajar juga berdasarkan identifikasi yang muncul di dalam sini gitu. Nah, ini kalau bahan kimia ya, kalau dia berbahaya disebut bahan kimia itu dibagi menjadi 10 ya. Toksisitas akut, korosi ya, kerusakan mata, iritasi mata. Ya, misalnya dia bikin iritasi mata, nah dikasih yang nomor 3 di sini ya. Berarti dia dikasih simbol yang nomor 5 dan 8. Berarti kalau dia berbahaya bagi mata, berarti yang nomor 5 ini yang gambar tangan terbakar, dan yang 8 gitu, yang iritan gitu ya. Nah, kira-kira begitu cara melakukan pemberian simbolnya gitu ya, Bapak Ibu. Jadi ada juga, kalau GHS ini kan update secara berkala ya, tetapi kalau saya lihat di update versi yang terbaru 2021, itu tuh intinya identifikasinya tetap sama, dibagi menjadi 3, fisik, kesehatan, dan lingkungan, tetapi yang dibedakan itu justru di jenis klasifikasi yang 15 ini misalnya ya, dan chemical yang ada di dalamnya itu yang banyak berubah. Piktogramnya juga tetap sama. Jadi walaupun kita tidak mengacu kepada GHS yang terbaru, tapi setidaknya untuk identifikasi simbolnya itu masih sesuai dengan tadi 9 piktogram tadi ya. Nah, ini kalau yang berbahaya bagi lingkungan, itu ada bahaya akuatik kronis, dan juga ada berbahaya terhadap lapisan ozon. Jadi kira-kira itu untuk bahan kimia yang kita labeli di kemasan bahan kimia yang berbahaya tadi ya. Nah, kalau bahan kimianya nggak berbahaya gimana? Air minum berbahaya nggak? Ya nggak juga gitu ya. Kayak kan H2O juga bahan kimia kan, ataupun air garam, ataupun sederhananya asam cuka deh gitu ya. Nah, itu kan bahan kimia, tetapi kalau nggak berbahaya berarti tidak perlu di labeli simbol B3 tersebut. Oke, trivia juga Bapak Ibu, kira-kira di sini pasti banyak pengguna oli gitu ya. Nah, oli, kalau yang drum oli, kalau diperhatikan dari sel segala macam itu dia tidak ada label B3-nya. Wah, gimana Pak Ketut? Padahal kan oli bekas jadi limbah B3. Iya benar, tapi oli ketika menjadi bahan kimia yang menjadi distribusi itu tidak digolongkan menjadi limbah yang B3 ya, bahan kimia tapi tidak yang berbahaya dan beracun karena tidak diberi label. Tapi setelahnya karena dia ada reaksi dengan mesin dan lain-lain sisanya gitu ya, makanya dikategorikan menjadi limbah B3. Oke, sedikit ada perbedaan antara jadi jangan kebalik ya. Rekan-rekan ya, Bapak Ibu, yang di sini ada yang simbol label untuk yang ditempelkan pada chemicalnya atau materialnya, ada juga ketika digunakan pada transporter saat transportasi. Nah, aturan saat transportasi sendiri baik di pesawat dan penerbangan dan logistik itu mengacu kepada tadi ya, di sini berdasarkan peraturan dari Kementerian Perhubungan gitu ya, 725 tahun 2004 gitu ya. Jadi di sini ada cukup banyak ya, 3, 6, berapa nih? 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ya pokoknya di sinilah semua ya gambarnya gitu ya. Dimana saya juga mungkin saya lebih banyak berinteraksi dengan yang PP yang tadi di material ya daripada transport. Tapi setidaknya fungsinya itu gambarnya sama gitu. Kalau dilihat yang mudah menyala, terus ini gas bertekanan. Tadi ada ya oksidator ya bahaya. Ini yang beracun nih, tengkorak-tengkorak beracun. Di sini ada satu tipe yang namanya radioaktif. Nah, sedikit diskusi di PP 74 itu tidak mengatur bahan kimia berbahaya tipe radioaktif. Jadi ada regulasi khusus terkait radioaktif gitu. Jadi di luar PP 74 walaupun simbolnya tetap ada gitu ya. Nah, lalu ada juga mudah terbakar dan lain-lain. Jadi yang tipenya warna-warni seperti ini ya, itu adalah biasanya ya itu yang digunakan untuk
transporter gitu ya, transporter apa namanya logistik ketika membawa B3. Nah, sedikit tambahan nanti ada juga terkait limbah B3 gitu ya. Nah, limbah B3 nanti ada sebentar ya. Kalau kita langsung ke limbah B3 aja biar jelas. Oke. Walaupun tidak masuk bakteri, tetapi kayaknya ini perlu kita ketahui untuk membedakan ya, yang mana yang simbol B3, yang mana simbol limbah B3 gitu. Nah, untuk limbah B3 sendiri apa namanya yang membuat beda adalah segi 5 di bawahnya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini nih, apa namanya? Saya coba oke. Oh, saya coba kasih pen dulu ya. Nah, kalau lihat di sini nih, di sini bedanya, di sini ada segi 5 merah gitu ya. Di bawahnya, nah ini kalau yang ada seperti ini nih, yang di bawah pasti ini adalah limbah ya. Limbah B3. Nah, jangan lupa membedakan antara B3 dan limbah B3. Nah, kalau ada seperti ini adalah yang berarti kategorinya limbah B3. Agak sedikit nyaru sama yang ini nih, padatan mudah menyala ya. Dia segi limanya nggak terlalu kelihatan, jadi hati-hati. Jadi kalau lihat gambar tengkorak gitu ya di jalan, misalnya, oh ada pengangkutan terus gambar tengkorak. Nah, kalau dia ada segi 5 di bawahnya, itu pasti itu kategorinya, oh ini adalah limbah nih, limbah beracun gitu ya. Tapi kalau dia nggak ada semacam segi 5 di bawah, oh ini berarti material B3 yang ada material beracun nih yang dibawa gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini kalau ngelihat di jalan seringnya paling ketemu yang ini ya, yang flammable gitu ya, yang flammable terbakar gitu ya. Kalau misalnya tangki-tangki Pertamina gitu ya, apa truk-truknya gitu. Nah, itu pasti dia yang mudah menyala gitu, yang gambar merah sini ya, flammable gitu. Tetapi hati-hati karena kalau untuk dan pasti mereka yang nggak ada segi limanya di sini karena ya material yang dibawa gitu ya, chemicalnya, bukan limbahnya gitu. Nah, untuk limbah sendiri dia ada 8 simbol ya dengan dan bedanya di label itu diberi warna kuning. Nah, mungkin kira-kira ini contohnya dari apa namanya untuk limbah B3. Jadi kembali ke diskusi awal, jadi setidaknya ada 3 jenis ya, ada 3 jenis simbol B3 yang digunakan di Indonesia. Yang pertama adalah simbol untuk B3 sendiri. Yang kedua itu simbol B3 digunakan untuk transporternya, ya transporter B3. Dan yang ketiga digunakan untuk limbah B3. Jadi setidaknya kita paham nih, ada 3 jenis ya. Dan ini jangan sampai kebalik-balik, karena sering sekali implementasi di lapangannya ini kebolak-balik gitu, Bapak Ibu. Oke, berarti tadi kita coba langsung masuk karena di sini banyakkan material, saya akan coba sedikit diskusi perkenalan setiap bahannya gitu ya, perbedaannya apa. Nah, oke, kita masuk ke simbol label. Jadi di sini juga ada 2 ya, Bapak Ibu, ada simbol, ada label. Juga kita harus bedakan fungsinya. Kalau simbol berarti hanya berupa gambar, sedangkan label itu dilengkapi dengan jenis chemical, pre-equationnya seperti apa, kehati-hatiannya seperti apa, lalu siapa yang nomor just number-nya seperti apa, pokoknya identifikasi tambahan itu dituliskan di label, sedangkan simbol ini gambarnya aja. Nah, karena kita fokusnya kepada simbol, berarti hanya gambar-gambarnya dulu ya. Nah, kita akan coba buka satu-satu, kita buka satu-satu untuk sesuai standar internasional gitu ya, tadi GHS ya, yang bagi menjadi 9. Jadi menurut GHS itu ada 9 simbol. Yang pertama adalah mudah meledak. Nah, standarnya mudah meledak itu adalah suhu dan tekanan standar 25 derajat Celcius ataupun tekanan standar 760 mmHg itu mudah dapat meledak ya. Jadi standarnya itu di contohnya di sini mungkin di sini Bapak Ibu juga mungkin suka kebalik ya. Apa yang dimaksud dengan mudah meledak? Gas. Nah, sekarang ada banyak cerita tuh misalnya gas LPG gitu yang mudah meledak. Nah, mungkin definisi meledaknya sendiri kita
salah persepsi ya, itu bukan meledak tapi terbakar sebenarnya. Tapi karena mungkin seperti eksplosif, kesannya adalah meledak. Nah, yang meledak di sini yang dimaksud adalah contohnya kalau di sini Bapak Ibu sering main game gitu ya, game apa namanya yang apa namanya eksplosif ya, atau dalam hal ini mungkin di sini rekan-rekan dari pertambangan gitu ya, di sini K3-nya teman-teman pertambangan pasti kenal yang namanya mudah meledak ini gitu ya, karena fungsinya memang untuk menghancurkan. Salah satunya yang digunakan itu adalah TNT gitu yang sering juga di film-film kartun zaman dulu ya, TNT gitu ya. Apa namanya, karena trinitrotoluen yang paling terkenal itu untuk apa namanya bahan meledak ya, atau beberapa jenis bom itu yang C4 dan lain-lain itu adalah masuknya ke mudah meledak. Dan karena sifatnya ini, makanya karakteristik ini sangat-sangat harus kita perhatikan, karena ya satu dia biasanya tidak boleh disimpan dalam waktu yang lama gitu ya. Lalu lokasinya juga harus terpisah, lokasi tempat penyimpanannya juga, dan izinnya juga nggak mudah gitu ya untuk kita ketika storing bahan kimia mudah meledak ini. Ya, di sini contohnya nih ada dibagi menjadi bahan peledak senyawa murni dan campuran gitu ya. Nah, di sini juga ada bom plastik di sini, lalu ada pendorong roket. Ini juga termasuk bahan peledak gitu. Nah, yang kedua adalah pengoksidasi ya. Pengoksidasi ini ketika dia apa namanya akan sangat reaktif ketika ketemu ketemu dengan oksigen. Dalam hal ini contohnya adalah dia dibagi menjadi bahan padat dan bahan cair. Nah, ini uh, apa namanya hits di sini adalah yang mengoksidasi umumnya nggak mudah terbakar. Unik ya. Jadi pengoksidasi kuat ini secara umumnya titik terbakarnya itu cukup tinggi, jadi tidak mudah terbakar. Tetapi ketika sudah kontak dengan bahan yang mudah terbakar, itu akan menjadi akan masif tuh. Kalau di sini kasusnya di sini mungkin ledakan di itu ya, pelabuhan di Cina, Tianjin ya. Jadi kasus itu tahun 2018 atau 2017 gitu ya kasusnya, yang mengupdate seluruh peraturan pelabuhan internasional gitu ya. Pernah lihat ya filmnya ya. Jadi itu ada 2 kali ledakan, kalau dilihat itu ada 2 kali ledakan terlihatnya, karena yang pertama itu dia ketemu sama yang flammable, terbakar gitu bahan kimianya, tapi di sebelahnya itu disimpan adalah bahan kimia yang pengoksidasi kuat, jadi muncul ledakan yang lebih masif yang kedua. Jadi ini contoh kasusnya di mana yang pengoksidasi ini nggak boleh diletakkan bersebelahan dengan yang mudah terbakar, harus terpisah. Nah, itu PR yang juga mungkin masih kejadian ya di zaman yang modern ini gitu ya. Jadi tolong dihati-hati. Oke. Lalu berikutnya, kalau di sini simbol label yang mudah menyala gitu, gambar api ya. Jadi flammable dia. Mungkin di sini rekan-rekan sering lihat juga ya, apa namanya kasus yang istilahnya serbuk kopi mudah terbakar. Nanti kita bahas di sini. Jadi sebenarnya yang di kategori mudah menyala itu ketika dia itu kalau dia bagi ya menjadi 3, sangat mudah sekali menyala, sangat mudah menyala, dan mudah menyala. Jadi ada yang bentuknya sangat mudah menyala itu di bawah 0 derajat aja itu udah kebakaran gitu. Jadi bahan-bahan kimia yang di bawah, misalnya di dalam kulkas gitu ya, masih bisa terbakar itu ya, masih bisa, itu kita kategorikan sebagai mudah menyala karena suhunya di bawah 0 derajat. Tapi kalau dia di 0 sampai 21 derajat itu bisa menyala, sudah ada titik nyalanya, itu masuk ke kategori sangat mudah menyala. Kalau dia untuk cair, kalau dia itu suhunya dia mengandung alkohol kurang dari 24% volume, nah ini standar kimianya ya, dan ada di tesnya. Nah, kalau dia itu masuk kepada tes ini, kita kategorikan sebagai cairan mudah menyala. Kalau yang padat, yang mudah menyala itu ketika ini standarnya. Jadi misalnya Bapak Ibu punya produk bahan kimia, untuk dites nih saya menyala atau enggak. Nah, dibandingkannya ini sebagai dengan ini gitu. Jadi dites secara lab, misalnya dilihat tekanan diatur tekanannya, tekanan standar 25 tekanan dan suhu standar 25 derajat, terus ada 760 760 mmHg gitu ya, dibuat suhu dan tekanan standar. Lalu
ketika ada gesekan, lalu ada penyerapan uap air itu dapat spontan menyala gitu ya. Dan kalau nyala itu lebih dari 10 detik secara berkelanjutan, nah itu kita kategorikan menjadi mudah menyala gitu. Nah, kategori mudah menyala di sini ada 3 jenis, ada padat, cair, dan gas, yang di mana gas itu pasti akan lebih mudah menyala dibandingkan cair, lalu dibandingkan padat. Jadi padat yang paling sulit terbakar. Jadi kalau kita menyimpan bahan kimia itu sebaiknya dalam bentuk padat untuk menghindari, untuk menurunkan risiko mudah menyalanya. Tetapi padat di sini juga bisa seberbahaya gas kalau dia bentuknya adalah debu atau bubuk halus. Jadi di sini kayak apa namanya, kayak yang di kasus tadi ya, misalnya kopi itu kan bentuknya halus ya maksudnya, dan apa namanya, bentuknya serbuk ya, ya wajar saja dia mudah terbakar gitu. Jadi apa namanya, kertas segala macam kan ya itulah yang kita juga kategorikan sebagai apa namanya, mudah menyala. Tetapi kembali kepada definisi definisi sini ya yang digunakan untuk sebagai bahan kimia gitu ya. Nah, kalau kembali kepada apa namanya, teknis identifikasi mudah menyala, dia itu di sini ada dibagi dua, ada batas atas dan batas bawah gitu ya, di mana dia juga tergantung kepada kebutuhan oksigen. Kalau sederhananya kan kita bagi 3 ya, kebakaran ya, mudah terbakar ya. Ada 3 hal yang harus dimasuk bahan yang segitiga api ya, ada bahannya, ada oksigennya, dan ada juga dari sumbernya, ada apa namanya, nah dari ketiga hal tersebut butuh oksigen kan. Nah oksigennya ketika titik di sini adalah ketika dia mudah terbakar. Artinya ketika Bapak Ibu store chemical yang terbakar, yang mudah terbakar, yang tinggal diatur adalah misalnya oksigen tadi konsentrasinya ya dibuat dalam bentuk padat untuk menurunkan risiko, atau di konsentrasinya dibuat sangat tinggi jadi tidak mudah terbakar, atau kita taruh di lokasi dia sangat sedikit oksigen atau sangat banyak oksigen, ya kira-kira begitulah teknisnya. Nah, ini beberapa istilah ya mudah menyala, dan mungkin ini akan lama dibahas kalau kita nggak akan cukup waktunya ya. Jadi singkatnya mudah menyala itu, nah ini segitiga api yang harus ada oksigen, heat, dan fuel. Dan ada yang muncul lagi sekarang yang terbaru, penelitiannya disebut dengan fire tetrahedron gitu ya. Ada chain reaction juga yang bisa apa namanya, menunjang suatu bahan itu bisa menyala ataupun terbakar. Baik, itu untuk yang poin ke menyala ya. Nah, yang berikutnya itu ada oke, itu yang beracun ya. Nah, yang beracun sendiri kita mungkin sering dengar kasusnya ya. Salah satunya kasusnya Mirna tuh ya. Zaman tahun berapa tuh? 2018 ya, 2017. Jadi di mana di sana ada kasus apa namanya, dia naruh cyanida ya, di mana memang cyanida adalah salah satu yang beracun. Nah, di sini ada kategori beracun itu dibagi 3, beracun, sangat beracun, dan dia dibagi berdasarkan berapa LD50-nya ya. Nah, ini juga mungkin Bapak Ibu rekan harus tahu nih definisi apalagi nih LD ya. Jadi LD itu adalah yang disebut dengan lethal dose ya, dosis mana dia itu bisa berbahaya bagi manusia gitu ya. Di sini ada apa namanya, dan itu dibagi kalau dia sangat mudah sekali dengan konsentrasi kecil udah bisa bikin membunuh, itu maksudnya beracun. Nah, ini tambahan satu yang tidak masuk dalam piktogram. Mungkin ini harus kita perhatikan. Ini ada di PP 74, masih berlaku, masih bisa, tetapi tidak digunakan dalam apa namanya? Tidak digunakan secara umum secara umum karena nggak ada di 9 piktogram yang diakui secara internasional. Jadi tolong dilihat, mungkin ini masih berlaku secara legal karena ada di PP 74, tetapi secara praktisi, secara penggunaan ini tidak akan, harusnya kita hindari karena kita harus masuk klasifikasi ke 9 gambar yang lain. Dan ini adalah korosif ya, yang dia kalau dia pH-nya terlalu tinggi atau pH-nya terlalu rendah yang bisa membuat tangan bolong ataupun besi bolong gitu ya. Nah, ini biasanya kita sebut dengan korosif gambarnya, dan bawahnya sedikit kalau membuat gangguan atau ruam-ruam segala macam untuk ketika kena kulit gitu ya, kita masuk ke menjadi iritan. Biasanya yang sifatnya pH-nya tidak lebih dari 12,5 masuknya iritasi karena bisa bikin gatal gitu ya, merah. Dan terakhir adalah khusus ketika dia dapat berdampak
signifikan pada lingkungan, dalam hal ini misalnya CFC gitu ya, penggunaan klorofluorokarbon, itu kita masuk ke kategori berbahaya bagi lingkungan. Jadi, ada lagi terkait sifatnya karsinogenik, teratogenik, mutagenik gitu ya. Jadi kalau dia bikin kanker, ada gangguan embrio, ada dia berpotensi untuk mengganggu kromosom menjadi mutant, itu kita kasih gambar seperti ini yang kayak ada menghancurkan dari dalam gitu ya. Dan ada satu lagi di sini, ada yang gas bertekanan ya. Jadi bukan manusia saja bertekanan, gas juga ya. Jadi ini juga jarang-jarang diimplementasikan bagi Bapak Ibu yang suka ngurus las gitu ya. Kemungkinan besar gas-gasnya tidak diberi label seperti ini ya. Saya juga bingung kenapa gas-gas kita tidak diberikan label gas bertekanan. Nah itu dari yang tadi piktogram ya. Jadi ada 9 gambar. Kalau dari PP74 ada tambahan nih yang ke-10, yang gambar silang ini, yang dimana tadi diskusinya secara internasional ini udah nggak dipakai lagi, walaupun secara legal masih disebutkan di PP74 2001 yang masih berlaku. Terakhir, kita lihat berdasarkan transporter ya. Nah, transporter sendiri ada khusus warna-warninya berbeda gitu ya. Ada yang di sini kalau aturannya disebut dengan plakat gitu ya. Dia bagi menjadi nomor-nomor ya. Jadi selain ada gambar simbol yang tadi disebutkan, ada juga nomornya gitu. Dan dia bagi lagi satu-satu adalah bahaya ledakan besar 12, 13 sampai 16 gitu-gitu ya. Kalau yang terbakar warnanya merah gitu, ada yang dia bedakan antara yang padatan dan yang cairan gitu. Kalau yang ini adalah gas ya, tipe-tipe gas dia bagi menjadi gas mudah menyala, bertekanan, beracun, dan bahaya korosif. Lalu oksidator ya, oksidator yang tadi ya bisa tidak mudah terbakar, tetapi kalau ketemu sama yang flammable itu saja jadi signifikan prosesnya, itu tuh ada dibagi menjadi 2, ada oksidator dan oksidator organik. Kalau beracun dibagi menjadi bahaya pernafasan dan bahaya beracun. Radioaktif khusus yang gambarnya radioaktif, korosif, sama similar ya. Dan bahaya lain itu tidak masuk kategori di atas. Mungkin agak berbahaya, tapi dia sifatnya nggak masuk ke atas gitu ya. Nah ini mungkin masih aware, masih dalam penelitian dan lain-lain, itu diberi gambar yang kelas 9 seperti ini. Oke, sedikit simbol label ya. Nah ini untuk yang tadi benar ya, limbah B3 ya. Di sini untuk limbah B3 ada simbolnya di sebelah kiri. Di sini ya ada simbol sebelah kiri, dan sebelah kanan ini adalah labelnya. Jadi kalau untuk label B3 khusus dia warnanya harus warna kuning gitu. Nah, baik Bapak Ibu, kira-kira karena waktunya juga terbatas, mungkin hanya sampai sini untuk simbol dan label gambar-gambar ya. Mungkin cukup ya waktunya ya, Pak Arief ya. Oke, suaranya belum masuk, Pak Arief. Baik, terima kasih Pak Ketut, luar biasa Ya. materi hari ini. Dan teman-teman semuanya nih sudah banyak nih yang bertanya. Nanti sebelum kita masuk ke dalam sesi tanya jawab, mari sama-sama nanti saya mau memberi informasi terlebih dahulu nih buat teman-teman semuanya. Ya, oke. Baik, teman-teman semuanya jangan lupa untuk mensubscribe channel YouTube-nya Kak Cik Denny karena di sini banyak banget video-video yang diupload oleh Kak Cik Denny, dan juga untuk rekaman webinar kita siang hari ini juga akan diupload di channel YouTube-nya Kak Cik Denny. Dan juga jangan lupa klik tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya yang diupload oleh Kak Cik Denny. Dan ada juga beberapa informasi mengenai pelatihan dan dimulai dari perpanjangan SKP dan juga lisensi. Silakan Kak Cik Denny. Oke, terima kasih Pak Ketut, Pak Arief. Luar biasa ya, hari ini kita belajar piktogram, simbol-simbol dari B3 dan limbah B3. Oke, Bapak Ibu semua yang punya lisensi ya, jangan sampai lisensi tersebut sudah expired lebih dari 1 tahun karena harus melakukan refreshment dan biayanya lebih gede lagi. Kita ada nih, Bapak Ibu semua bisa memperpanjang lisensi ahli muda konstruksi, peranca, dan lain-lain di diskon 50%, hanya 999.000 saja. Termasuk juga kalau teman-teman punya SKP ahli K3 umum. Pastikan SKP-nya tidak lewat dari masa expired-nya, karena harus refreshment dulu ya, 5 hari. Wah, lumayan. Lebih baik perpanjang ya, sebelum lebih dari 1 tahun dari masa expired-nya. Nah, kalau perusahaan Bapak Ibu semua mau tender, nah ada juga nih, atau mau CSMS, pasti diwajibkan, harus ada sertifikat SMK3. Kita ada nih paket untuk sertifikat SMK3 hanya 19,5 juta saja untuk perusahaan kontraktor konstruksi. Bagaimana dengan pabrik, Pak? Nah, kalau pabrik itu harganya hanya 24,5 juta saja, Bapak Ibu semua bisa perusahaannya tersertifikasi SMK3.
Bagaimana dengan 4 sertifikat sekaligus, Pak? Ada 9.001, 14.000, 45.001, dan SMK 3. Kita juga ada nih paket promo, langsung 4 sertifikasi, hanya 45 juta saja. Perusahaan Bapak Ibu semua bisa dapat langsung 4 sertifikasi. Itu kalau perusahaan. Bagaimana dengan personil, Pak? Nah, ini dia. Kalau Bapak Ibu semua mau masuk ke dalam circle-nya K3 dan bekerja di bidang K3, harus punya satu kompetensi ya yang bisa masuk di semua perusahaan. Apa? Sertifikat ahli K3 umum. Ini ada tanggal 23 Mei, nanti kita akan ada pelatihan ahli K3 umum. Pastikan Bapak Ibu semua ikut di sini, dapatkan promo, voucher, dan lain-lain dengan harga 3 jutaan saja. Nah, kalau Bapak Ibu semua pendidikannya SMA, ikutnya yang versi BNSP. Kita ada ahli K3 muda BNSP. Bapak Ibu semua bisa ikut di bulan Juni. Nah, kalau sudah punya sertifikat ahli K3 umum, lanjutin lagi nih ke auditor SMK 3. Jadi ada pembeda nih, kalau misalkan teman-teman mau tes interview, apa kelebihan Anda? Oh, saya punya sertifikat auditor SMK 3. Nah, kalau kita kerjanya di anak perusahaannya PLN atau vendor-vendornya PLN, pasti kita diminta juga nih harus punya kompetensi minimal teknisi K3 listrik. Ini diperbolehkan SMA. Kalau pendidikan Bapak Ibu semua D3, ikutnya yang ahli K3 listrik. Kenapa? Karena sertifikat ini juga dipakai untuk tender-tender perusahaan, khususnya tender di perusahaan-perusahaan PLN, PJB, Kogindo Daya Bersama, Indonesia Power, dan anak-anak perusahaan lainnya. CSMS pasti meminta ahli K3 listrik, apalagi kalau misalkan tendernya itu dengan listrik di atas 200 kV ampere. Nah, kalau kita perusahaan kontraktor konstruksi, ini juga diperlukan kalau tendernya di Kementerian PUPR atau di perusahaan BUMN konstruksi seperti Utama Karya, Waskita Karya, dan karya-karya yang lain pasti diminta nih ahli muda K3 konstruksi. Apalagi Indonesia sedang membangun nih. Nah, untuk yang mengawasi konstruksi ada yang namanya level supervisor K3 peranca. Tapi kalau untuk yang memasang dan menginstall peranca itu namanya teknisi K3 peranca. Tidak ada kompetensi inspektor perancah, itu nggak ada ya untuk yang levelnya Kemenaker atau sertifikasinya dari Kemenaker. Nah, kalau kita tergabung di dalam petugas peran kebakaran atau dalam tim tanggap darurat, kita harus masuk nih salah satu kompetensinya harus punya sertifikat petugas peran kebakaran kelas D. Atau Pak, saya nggak suka main api, kita juga bisa nih ikut yang P3K-nya aja. Nah, ini masuk dalam tim tanggap darurat untuk sebuah perusahaan. Nah, bagaimana dengan saya nih, Pak? Saya bekerjanya di ketinggian nih, Pak. Nah, kalau Bapak Ibu semua di ketinggiannya masih berjalan di platform seperti peranca, ikutnya TKBT 2. Tapi kalau Bapak Ibu semua sudah bergelantungan di tower-tower atau ikut juga yang bersih-bersihin kaca itu ya, yang bagian cleaning service atau juga yang menginstall baja atau tower-tower, itu ikutnya yang TKPK 1 namanya. Nah, kalau Bapak Ibu semua operator, ikut juga nih ya, operator forklift namanya ya. Ini kita ada harga khusus nih 2,5 juta saja Bapak Ibu semua sudah punya sertifikat forklift. Kalau Bapak Ibu semua, Pak, saya mau cicilan nih Pak, bisa nggak? Bisa. Bapak Ibu semua masuk ke Tokopedia, masuk cari Mediatama Online Shop. Di sini Bapak Ibu semua bisa cicil 0% Bapak Ibu semua. Harganya lebih murah juga nih. Silakan cari Mediatama Online Shop. Atau yang tertarik dengan jaket yang saya gunakan atau kemeja atau kaos atau atribut-atribut Mediatama itu semua dijual Bapak Ibu semua. Cek Mediatama Online Shop ya. Nah, ada yang pertanyaan, Pak, selesai dari pelatihan apakah kami langsung disalurkan kerjanya? Nah, biasanya saya tanya nih, Bapak Ibu semua, dulu waktu kuliah, tamat kuliah wisuda langsung disalurkan nggak oleh kampusnya? Atau dari sekolah, tamat sekolah langsung disalurkan nggak? Kan enggak. Biasanya kampus-kampus menyediakan namanya job fair. Nah, Mediatama juga ada job fair-nya. Bapak Ibu semua masuk ke mediatama.id, ada tombol karir di atas sana. Bapak Ibu semua klik karir di situ, nanti akan banyak sekali lowongan-lowongan kerja yang bisa kita apply. Tapi pastikan Bapak Ibu semua sudah memiliki CV ya yang menarik, CV yang menarik dan melampirkan juga di bagian belakangnya adalah sertifikat K3 yang sesuai dengan yang kita lamar. Mengenai CV kita akan dijelaskan oleh Pak Arif. Silakan Pak Arif. Oke, baik. Nah, teman-teman semuanya untuk mendukung teman-teman bisa mendaftar melalui Mika Pro tadi ya di menu karir.
tentunya pasti perusahaan membutuhkan yang namanya CV. Nah, CV ini gampang sekali buat ya, kita nggak usah pusing-pusing lagi. Caranya silahkan buka aplikasi Mika Pro-nya, kemudian teman-teman silahkan klik buat CV online. Kemudian nanti akan ada banyak menu ya di sini. Bukan tombol ya, kayak form-form gitu. Silahkan teman-teman diisi aja. Kemudian sampai akhir dilengkapi semuanya biodatanya. Kemudian tinggal diklik next. Lalu tinggal pilih template yang diinginkan oleh teman-teman semuanya dan ini gratis. Setelah itu gimana? Setelah itu langsung jadi, klik menu profile, lalu unduh CV. Dan CV ini sudah bisa teman-teman gunakan untuk melamar ke beberapa perusahaan yang tersedia di menu karir di Mika Pro dan juga di mediatama.co.id. Oke, nah menarik lagi teman-teman semuanya. Bagaimana caranya mendapatkan uang saku hingga 3 juta per bulan? Gampang banget, silakan join aja ke dalam pasukan reseller Mediatama. Caranya gampang, setiap member atau setiap akun Mika Pro, teman-teman pasti mempunyai yang namanya referral di sini di menu profile, kemudian ada kolom atau ada menu referral. Silakan diklik, nanti akan muncul seperti ini ya teman-teman. Nah, kode referral ini yang akan dicantumkan ke dalam kolom kode referral pada saat kita ingin mendaftar di salah satu sertifikasi yang ada di Mediatama. Contoh misalkan teman kita Bambang ingin melakukan sertifikasi, ingin ikut sertifikasi ahli K3 umum nih. Nah, ikutan aja di Mediatama. Caranya gampang. Pilih di aplikasi Mika Pro menunya, kemudian jangan lupa masukin kode referral punya kita. Terus benefitnya apa buat kita yang memberikan kode referral? Kita mendapatkan uang sebesar 5% dari total sertifikasi yang mereka pilih ya. Kalau misalkan harganya 6 juta berarti 5% 300.000. 300.000 kalau satu orang, kalau satu perusahaan misalkan ada 5 orang atau bahkan 10 orang itu bisa mencapai 3 juta rupiah per bulan, teman-teman. Ya, silakan dimanfaatkan untuk aplikasi Mika Pro ini untuk menambah uang saku dari teman-teman semuanya. Terus bagaimana caranya Mas Arief untuk bisa share ke orang banyak ya? Gampang banget teman-teman, silahkan klik aja beberapa sertifikasi yang ingin teman-teman sebar, lalu klik tombol share yang ada di sebelah kanan, sebelah logo WhatsApp nih. Kemudian setelah itu akan muncul seperti ini. Teman-teman bisa share ke Facebook, ke Twitter, kemudian ke Telegram, bahkan ke WhatsApp. Contoh misalkan kita ambil ke WhatsApp, nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Akan muncul linknya dan juga kode referralnya. Jadi teman-teman silahkan di-share sebanyak-banyaknya, bisa ke Facebook, Twitter, dan juga Telegram. Bahkan di status WhatsApp juga bisa. Nah, teman-teman, jika ada yang ingin informasi lebih lanjut mengenai pelatihan sertifikasi dan juga in-house training ya, segera teman-teman bisa hubungi di 021 2254 5432 atau bahkan di 021 263820. Atau bisa juga teman-teman WhatsApp ke kontaknya Mbak Risma di 0815 3261 5243 dan juga WA-nya Mbak Soka di 0878 8888 0799. Pastikan juga teman-teman sudah memfollow akun sosial media kami di @mediatama dan juga Facebook Tama Mediatama Sertifikasi. Jangan lupa subscribe channelnya Kak Cik Denny dan juga follow TikToknya Kak Cik Denny. Oke, nah teman-teman semuanya, jika ada yang ingin kerjasama sebagai sponsor untuk produk-produk K3 seperti APAR, kemudian kotak P3K, APD, dan yang lain-lain, silakan teman-teman bisa hubungi di 021 2254 5432. Atau menariknya lagi adalah jika teman-teman ingin sharing ilmu nih seperti Pak Ketut pada hari ini dan ingin mendapatkan passive income di kolega, kami membuka kesempatan buat para instruktur bergabung di komunitas instruktur Mediatama 2022. Silakan di screenshot nomornya di 0878 7346 1230. Oke, nah teman-teman, ini sudah banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kolom Q&A ini Pak Denny dan juga Pak Ketut. Silakan Pak Denny dan juga Pak Ketut. Tapi sebelumnya ada informasi dulu nih Pak Arief. Jadi kalau Bapak Ibu semua pengen dapat sertifikat yang webinar-webinar yang dulu Bapak Ibu semua terlewat atau nggak sempet nih ikut webinar sebelumnya, Bapak Ibu semua bisa masuk ke milea.app. Milea itu singkatan dari Mediatama Learning Academy. Bapak Ibu semua bisa join di atau memilih judul-judul sertifikat soft skill yang Bapak Ibu semua bisa tonton ulang ya. Nah, setelah tonton ulang nanti ada kuisnya Bapak Ibu semua. Kalau kuisnya terpenuhi, Bapak Ibu semua akan dapat e-certificate. Tapi ini berbayar Bapak Ibu semua.
Nah, program Milia ini, platform Milia ini, mungkin Bapak Ibu semua kalau pernah menggunakan fasilitas platformnya punyanya Skill Academy atau Ruang Guru atau Arkademi, nah, Widyatama juga punya yang seperti ini. Kedepannya nanti juga kita akan bekerja sama dengan Kartu Prakerja, ya. Jadi ini masih soft launching, ya Bapak Ibu semua bisa masuk ke milia.app. Oke, kita akan mulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Wih, udah banyak banget ya. Oke, Bapak Ibu semua, absen sudah kita share. Silakan melakukan absen sekarang. Jadi kalau ada yang nanya absen-absen, itu absen kita share-nya setelah sesi kedua ini ya. Oke, atau setelah sesi pertama ya. Ini sesi kedua udah ada di bagian kolom chat. Oke, kita akan masuk ke bagian pertanyaan. Jadi Bapak Ibu semua kalau ada nanya silakan ditekan tombol Q&A atau nanti raise hand saja. Nanti kita akan buka ya siapa yang bertanya. Pertanyaan pertama dari Pak Nirwansyah. Dia bilang, bagaimana cara menyiapkan sarana untuk keselamatan bahan berbahaya dan beracun dan B3 gitu. Silakan Pak Ketut, supaya lebih gampangnya gimana tips-tipsnya nih Pak, silakan. Baik, untuk sarana ya Pak, ini mana pertanyaannya dari Pak? Nirwansyah di bagian bawah. Oh, dia di chat Pak. Ya, di Q&A Pak, biar saya aja yang bacain. Oh, Silakan oke Pak. oke oke. Pertanyaannya tadi untuk Cara menyiapkan sarana Mhm. B3 atau bahan beracun Pak. Baik, Secara gampang. ya baik, berarti sarananya itu tergantung dari chemical yang disimpan ya Bapak Ibu ya. Jadi yang pasti adalah kalau untuk kita menyimpan atau storage bahan berbahaya beracun, kita harus pisahkan. Nah, kita harus pisahkan dengan harus di karantina ya di lokasi yang terpisah gitu. Itu yang pertama tipsnya. Yang kedua adalah walaupun kita karantina kita pisah, kita harus lihat juga karakteristiknya karena tiap bahan kimia itu juga harus dipisah. Misalnya yang tadi flammable dan pengoksidasi itu harus dipisah. Jadi itu ada matriksnya, Pak. Jadi nanti kalau kita lihat tuh dari aturan dari chemicalnya itu juga ada matriksnya. Jadi yang pertama adalah berarti tipsnya adalah kita harus tahu dulu karakteristiknya seperti apa karena setiap karakteristik itu punya metode penyimpanan yang berbeda gitu. Jadi kalau misalnya dia flammable gitu ya, oh kita harus atur nih situasinya apakah nanti suhunya kita turunkan ataupun nanti kita pastikan ada sirkulasi gitu ya atau kita simpan ke dalam chiller dan lain-lain. Jadi kalau tipsnya adalah berarti harus tahu dulu, harus kenal dulu ini chemicalnya tipenya seperti apa gitu. Oke, berarti kita harus Iya, mengidentifikasi betul. bahaya tersebut terlebih dahulu. Siap, betul Oke, betul. lanjut nih. Kalau misalkan sudah diidentifikasi bahaya atau sampah medis nih bentuknya, itu masuknya ke limbah B3 yang mana tuh, Pak? Bagus nih. Pertanyaan sampah medis ya. Jadi memang kebetulan saya juga pegang beberapa rumah sakit dan memang ada kriterianya. Dia membedakan tuh. Jadi untuk limbah medis dibagi dua, limbah medis dan limbah medis infeksius. Nah, yang masuk ke dalam kategori berbahaya di sini yang infeksius tadi, yang dalam limbah itu ada khusus ya limbah medis infeksius. Jadi kalau limbah medis infeksius pengaturannya masuk ke peraturan pengendalian limbah B3. Nah, kalau non medis medis non infeksius atau kita sebut dengan non medis biasa itu masuknya ke pengendalian sampah ataupun limbah seperti biasa gitu. Seperti itu ya, Ya. Bapak Franky. Oke, terkait dengan regulasi, Pak. Ada kan regulasi keluaran Kemenperin, keluaran Ya, Kemenlh, keluaran Kemenaker. Nah, beda-beda. mengenai SIPUL ini apakah sudah disepakati dari Kemenperin yang digunakan Ya. atau yang paling terupdate, Pak? Nah, ini untuk kita nih supaya nggak bingung nih, Pak. Betul, ya. Kembali kepada teknis aturan ya. Kan ada tiga ya. Yang atas akan menjadi umum kepada yang bawah. Yang ke bawah itu akan lebih spesifik ya. Jadi kembali ke konsep peraturan seperti itu. Kalau kita mengacu kembali ke perundangan, artinya yang kita sepakati yang masih berlaku sekarang peraturan terhadap PP 74 tahun 2001 yang tadi punya 10 piktogram gitu ya. Walaupun ada di bawahnya Kemenperin yang dia memperkenalkan 9 piktogram gitu. Jadi saya ya harusnya yang yang bawah itu tidak boleh mendahului yang atas, tapi aktualnya di sini kan dia lebih spesifik, lebih spesifik ya, dan kita mengikuti aturan yang lebih spesifik aja. Dan kalau kita sebagai user Bapak Ibu ya, di mana kita mengidentifikasi nih perundangan PP 74 bilangnya 10 label, tapi Menperin bilangnya 9. Kan kok beda nih ya, Menaker juga beda ya. Kita sebagai user yang
harus mematuhi ketiga regulasi itu, ya mau nggak mau sih harus patuhin aja. Itu cara amannya kita sebagai user sih tipsnya. Paling itu kira-kira. Walaupun ya ini masih belum punya, saya juga masih bingung kenapa nggak punya sepakat yang update gitu ya di PP 74-nya terkait P3 gitu. Ya itulah Indonesia. Tapi Mungkin kita bagaimana bisa dengan saran ya, Pak. simbolnya, Pak? Pak Gimana? Ketut, dengan Ya, simbolnya, apakah simbolnya itu semua sudah sama ya, masing-masing regulasi atau hmm, ada yang berubah? Karena ini ada yang bertanya dari Pak betul. Subhan, Ya, simbol X PP 74 itu menandakan apa kira-kira? betul, betul. Nah, ini perbedaannya sedikit satu tadi juga sudah diisukan di dalam materi training, itu tuh satu aja tuh, materi apa simbol yang berbahaya. Jadi kalau saya lihat diskusi sebelumnya di versi tahun 2001 ke belakang, simbol-simbolnya ketika belum disepakati di GHS, Global Harmonisasi tadi, kalau untuk bahan kimia yang kira-kira berbahaya tapi belum teridentifikasi, dikasih simbol silang seperti itu. Tapi kan sekarang udah nggak boleh ya. Setiap apa namanya bahan kimia itu harus masuk ke salah satu kategori. Nah, artinya jadi setelah 2001 yang di GHS itu nggak muncul lagi karena menimbulkan kebingungan ya gitu. Jadi secara praktik mungkin yang terbaru itu nggak dipakai lagi walaupun secara legal masih ada gitu ya simbol X gitu. Jadi tipsnya ya udah jangan dipakai deh di lapangan, udah itu aja. Jangan sampai Oke, ketahuan kalau pakai di lapangan. Nah, ngomongin soal simbol, dari Hatta Da Vinci ini bertanya, mengapa simbol limbah B3 dan B3 ya, berbentuknya ketupat? iya, Mengapa iya, tidak iya. lingkaran atau persegi tiga gitu? Pertanyaan unik nih. Ya memang sih untuk simbol ataupun piktogram di mana-mana sepakatnya belah ketupat ya memang ya. Mungkin tujuannya supaya lebih gampang teridentifikasi dari simbol-simbol lain gitu ya untuk apa namanya. Dan khusus untuk limbah B3 kenapa dia bikin segi 5 simbol di bawah untuk membedakan, khususnya untuk membedakan antara limbah dan non limbah. Yang seringkali kita sebagai orang awam suka kebalik-balik ataupun sebagai praktisi pun suka kebalik-balik yang mana B3 yang mana yang limbah gitu. Jadi itu Iya. apa namanya mungkin untuk mempermudah identifikasi aja. Iya. Karena pada saat saya audit pun kadang antara bahan kimia yang masih digunakan atau dengan limbah B3 itu kadang si user pun kadang bingung. Kadang Iya, ada tepis kebalik-balik betul. ditempel limbah gitu kan, simbol limbah. Saya bilang ini simbol limbah bukan material B3 kan, seperti itu, Ya, atau bahan berbahaya kan bahasanya. Oke, betul. ini penting sekali buat kita user untuk tahu nih simbol-simbol itu ya. Ya, jangan Nanti kebalik-balik ya Pak ya yang ikutan webinar di sini ya, udah tahu sekarang ya. ya, ini sering banget nih kalau saya audit pasti jadi temuan tuh Ya, usernya ya. ya itu memang sering. Oke, lanjut Pak Sudirman Umar. Apakah juga perlu penerapan simbol di label di gudang, jika perlu seperti Hmm. apa nih? Ngomongin Ya, gudang nih ya, simbol-simbol untuk gudang. Silakan, Pak. betul. Untuk material B3, selain kita tempelkan pada material ataupun bahan kimianya, itu juga tempat storage-nya juga harus kita identifikasi. Berarti betul, Pak. Jadi dalam simbolnya gudang sendiri, ataupun misalnya nih, kita simpan thinner ya, thinner flammable, kita simpan ke dalam satu, apa namanya, satu case gitu ya, lokasi. Nah, itu tolong diberikan juga di lokasi penyimpanannya adalah flammable gitu. Jadi disimpan apa saja yang di sana gitu. Jadi simbol ini juga harus digunakan, ditempel, diberikan identifikasi pada lokasi yang penyimpan jenis chemical tersebut supaya lebih aware lagi gitu. Oh, saya mau masuk area hazardous nih, ada yang flammable di sini, berarti saya nggak boleh membawa sumber api dan lain-lain. Gitu. Oke. Ini ngeling juga nih pertanyaan dari Pak Putu nih, Putu Ya, Meta Susana. Dia bertanya, kalau pengangkutan limbah medis itu perlu ditempel juga nggak simbol limbah B3-nya, Pak? Apakah sama atau beda nih simbolnya? betul. Untuk limbah medis sendiri, tadi kita harus pastikan, kita pisahkan ya, yang antara limbah medis infeksius dan non-infeksius. Kalau infeksius, kudu wajib dengan pengangkut limbah B3 yang terdaftar di Kemenperin ataupun, yang terdaftar di sebagai pengangkut limbah B3 juga dari transportannya juga terdaftar ya. Jadi memang harus ada apa namanya, ada sertifikasi khususnya sebagai pengangkut limbah B3 dan memang labelnya adalah infeksius. Dimana kalau label infeksius ini nggak ketemu tadi di PP 74 itu nggak ketemu infeksius, adanya di limbah ya, ada di bagian terakhir tadi gitu. Oke, lanjut lagi. Mengenai nih, Altri Syaputra Sitorus, dia bilangnya terkait dengan simbol B3 KTM, Ya. Karsi Tera Uta. Saya pernah Hmm. melihat itu merupakan simbol yang ditulis gangguan pernapasan. Itu sama nggak kira-kira, Pak? Masih Oh berlaku iya. nggak?
Betul, itu masih berlaku. Jadi ini menarik sih, karena mungkin harus buka slide ya, sedikit ya. Hmm. Tadi sempat baca juga. Jadi kalau kita lihat itu dia ngacunya ke GHS dan mungkin bisa lebih dari satu simbol. Jadi contohnya dia kalau dilihat di sini ya, dia itu bahaya kimia itu ini mungkin yang nomor 4 ya, sensitivitas terhadap pernafasan dan kulit. Itu harus diberi label 9 dan 8. Artinya apa? Dikasih akan muncul ini nih yang gambar tanda seru dan gambar si piktogram yang karsinogenik, teratogenik, dan tadi mutagenik gitu ya. Jadi ada dua. Jadi kasusnya di sana mungkin ada dua simbol, yang dua ini ya, yang harus muncul gitu. Jadi kita harus kembali identifikasi per jenisnya, karena mungkin satu jenis bahan kimia itu bisa lebih dari satu simbol yang harus ditempelkan. Ya. Oke, itu dia jawabannya. Masih dengan Pak Altri nih, dia Ya. bilangnya, Hmm. kalau terkait dengan fire triangle dan fire tetrahedron, Ya. hanya berbeda pada penambahan chain reaction-nya. Ya. Untuk penggunaannya itu sendiri harus dua-duanya sekaligus atau salah satu aja untuk pekerjaan yang disesuaikan dengan fire tetrahedron sendiri. Itu gimana Pak cara penggunaannya? Ya, kalau saya sih memang kalau kita ngikuti perkembangan zaman yang harus kita acu yang terbaru ya tetrahedron. Tetapi untuk simplify, ini kalau saya sebagai praktisi ya, sebagai gampangnya, kalau memang kita tidak terlalu kompleks bahan kimia kita simpan, mungkin daripada pusing-pusing memikirkan chain tetrahedron, kita gunakan segitiga api sudah cukup gitu. Tetapi kalau memang industri kita memegang chemical yang cukup kompleks ataupun di level bahan kimia berbahaya yang level risiko tinggi gitu kan, kita klasifikasi ya, risiko tinggi masuk. Nah, itu baru mungkin dipertimbangkan untuk melakukan manajemen risiko berdasarkan tadi tetrahedron gitu. Jadi chain reaction-nya mungkin harus ada yang kita putus gitu ya. Nah, itu harus diskusi nih sama teman-teman ahli AK3 kimia ya. Nah, kalau pengen tahu lagi harus sertifikasi AK3 kimia. Saya juga belum nih, mungkin saya ikut trainingnya mungkin ya, Pak. Lanjut, pertanyaan Pak Noval. Wah, menarik sekali nih. Untuk pelaporan bahan B3 atau limbah B3, apakah wajib dilakukan pada dinas setempat yang bersangkutan atau hanya cukup di internal saja? Dan kalau ada pelaporannya itu berapa bulan sekali untuk sebuah perusahaan? Merujuknya ke regulasi yang mana nih, Pak? Ya, pelaporan B3 sendiri memang ada aturannya di mana kita harus melakukan chemical apa, itu tergantung dari kategori risiko ya, itu ada di 18799 itu ya, tergantung kategorinya seperti apa dan dilaporkan di awal gitu ya, dan apa saja yang kita simpan di sana. Dan sayangnya dalam praktiknya itu tidak banyak sih yang melaporkan. Saya ke lapangan itu tidak banyak yang melaporkan. Mungkin karena mereka merasa tidak risiko tinggi ya. Sedangkan ketika saya waktu itu audit dia risiko tinggi dan tidak ada laporan, nah itu jelas salah satu finding gitu untuk dilaporkan ke dinas tenaga kerja gitu. Itu pelaporannya pakai aplikasi Siraja itu bukan nih Pak? Ini ada beberapa Oh, yang baik. dengan aplikasi Siraja bilang Jadi gitu. ada dua nih ya, ada limbah ya, ada Siraja itu mungkin untuk limbah B3-nya. Oke, itu harus dilaporkan berkala 3 bulan sekali. Untuk bahan kimianya atau bahan B3-nya sendiri itu ada dua regulasi yang berbeda. Jadi kembali ke topik bahwa ini perbedaan B3 dan limbah B3 ya. Untuk B3-nya sendiri berarti kita ngacunya ke peraturan Kemenaker tadi yang harus tentang bahan kimia berbahaya yang tadi ada pelaporan yang tadi didiskusikan sebelumnya. Tapi untuk limbah B3 sendiri sudah cukup sistematis di dalam dilaporkan berdasarkan manifestnya dari si Raja Limbah gitu ya. Nah, pakai aplikasi tuh udah oke tuh, keren tuh dari Menelha. Kira-kira begitu perbedaannya. Oke, itu juga menjawab pertanyaan dari Pak Idris Ya. Januar ya. Oke, lanjut lagi. Imadudin ya. Dia bertanya mengenai izin pengelolaan limbah apa saja yang harus dilengkapi oleh perusahaan pengelolaan limbahnya sendiri. Silakan. Waduh, pengelola limbah itu kita harus 1 hari training khusus itu ya, limbah B3 itu. Singkat Jadi aja, Pak, mungkin yang sedikit singkat aja. ya, jadi betul-betul. Jadi singkatnya adalah kalau Anda kelola limbah gitu ya, kalau ada limbah yang ingin dikelola harus izin, harus lapor karena akan dicek secara teknis itu memenuhi spek atau enggak. Ini trivia yang sering sekali kejadian adalah ketika Anda melakukan proses recycle atau pembersihan sisa kemasan. Ya, misalnya nih Anda simpan chemical cat gitu atau thinner yang sifatnya B3 ya, lalu dilakukan pencucian. Nah, itu tuh termasuk pengelolaan limbah B3 kan. Nah, itu harus lapor tuh ke LH tekniknya seperti apa supaya diperbolehkan izinnya. Ya mungkin itulah. Jadi harus ngacu ke jenis pengelolaan sendiri ya. Harus ada izin teknisnya gitu.
Nanti dari izin teknis tersebut, Bapak Ibu semua nanti ada uraiannya ya, bagaimana Oh. kita melakukan pengelolaan limbah B3. Ya. Ini juga menjawab pertanyaan dari Pak Roni Rivaldo ya, bagaimana cara menangani pengelolaan limbah B3. Oke, lanjut lagi. Dengan Pak Imam Ibnu Azhab dari PT Vel, dia bertanyanya, sanksi bagi perusahaan yang membawa B3 yang tidak menempatkan peringatan pada mobil truknya, apakah ada itu Pak untuk simbol itu atau sanksi itu? Sanksinya itu dibuat umum itu kalau sanksi kita harus ngacu kepada undang-undang ya karena yang bisa mengeluarkan sanksi pidana itu ada di undang-undang dan Undang-Undang 32 2019 itu di Indonesia 2009 di Indonesia itu cukup kejam. Bisa dilihat itu kalau ada pelanggarannya itu di bagian bawah berat untuk organisasi bisa berapa kalau nggak salah 100 juta up gitu ya. Jadi lihatnya ke sana ya kalau cari dan itu tergantung kasusnya. Jadi tergantung kalau dia bisa menimbulkan bahaya lingkungan signifikan gara-gara tidak memberikan label tersebut bisa masuk ke regulasi di sana. Saya kurang tahu nih detailnya tapi silakan dibuka kembali di Undang-Undang 32 2009 tuh ada di sana semua. Tapi cukup kejam sih ya kalau Undang-Undang lingkungan itu walaupun tahun 2009 ya. Oke, ini juga menjawab Pak Darisman Ali Akbar. Jadi buka Undang-Undang 32 tahun 2009. Betul. Ini Pak Darisman juga bertanya mengenai sanksi terhadap perusahaan yang mengabaikan pengelolaan B3 dan limbah B3. Oke. Nah, juga bertanya Pak Makmur Sultra, ini semen itu masuk kategori B3 yang mana nih Pak? Semen, kita lihat dulu Pak. Maksudnya mungkin ketika dalam pengelolaannya semen itu kan punya izin untuk kelola gini-gini. Beberapa semen produk semen itu menggunakan limbah B3 menjadi dasar ya, seperti yang diketahui ya. Tapi dalam produk akhirnya harusnya sifat dari limbah B3-nya itu bisa sifat B3-nya itu bisa diturunkan, bisa dilihat. Dan kalau gampangnya adalah kita lihat aja di kemasannya gitu. Kalau kemasannya dia tidak ada gambar B3 berarti itu sifat B3-nya sudah bisa diturunkan sebelum menjadi produk akhir gitu aja. Jadi saya tidak bisa mengeneralisasi setiap semen karena mungkin karakteristiknya bisa beda-beda gitu ya. Jadi nggak bisa harus lihat dulu nih SDS-nya. Oh jangan lupa berarti harus lihat dari identifikasi si bahan kimia tersebut ataupun si semennya itu SDS-nya sifatnya seperti apa. Bisa ngacunya dari sana, Pak. Jadi pertanyaan Pak Darisman juga, simbol B3 dan limbah B3 itu tempatkannya itu memang di tempat yang ada bahan kimianya atau di tempat bungkusnya, di tempat drumnya atau di tempat yang mana nih cara pengelolaan simbol B3 dan limbah B3? Ya, jadi memang harus ditempatkan kepada kemasan yang menyimpan limbah tersebut ataupun material tersebut ya. Jadi kalau dia bentuk cair dan disimpan dalam drum, di drumnya kita berikan simbol B3 gitu. Ataupun kita kumpulkan nih misalnya kita punya sisa lampu TL bekas yang menjadi limbah gitu ya. Dan itu kan kita kumpulkan dalam bentuk file di dalam satu drum gitu. Nah, di drumnya itu yang kita lakukan identifikasi. Jadi kita letakkan yang pertama adalah pada tempat pengemasannya dan kedua itu tadi seperti diskusi sebelumnya, kalau kita punya gudang untuk menyimpan area tersebut itu kita berikan label juga. Oke. Itu ya Pak Darisman ya. Jadi di kemasan atau di tempat penyimpanan bahan kimia atau memang dia di area produksi atau area gudang atau memang tempat penempatan si bahan kimia itu sendiri wajib diberikan simbol-simbol terkait dengan B3-nya atau limbah B3-nya sendiri. Ya. Oke, lanjut. Pak Altri Saputra, dia bertanya, apa sih yang membedakan MSDS dan SDS sendiri kira-kira nih Pak? Karena penggunaan bahasanya sedikit berbeda, MSDS dan SDS. Silakan Pak. Ya, jadi memang setelah 2015 itu kita sudah mengacu tadi ya perbedaan antara SDS dan MSDS. Mungkin kalau saya sedikit riset kemarin baca karena tidak hanya untuk kenapa diubah karena tidak hanya untuk bahan saja gitu karena bahan itu terlalu spesifik. Jadi kan bahan kimia ini bisa macam-macam gitu ya. Nah, makanya untuk dibuat lebih umum lagi istilah materialnya dihapuskan. Jadi seperti itu untuk yang kenapa berubah menjadi SDS dan LDK gitu ya, lembar data keselamatan. Jadi tapi walaupun selain perubahan istilah tadi juga ada penetapan standar yang signifikan adalah perubahan standar untuk labelnya.
untuk label B3-nya sendiri pada versi sebelumnya belum distandarkan, tapi di versi setelah munculnya LDK dan SDS itu dia punya standarnya sendiri ya untuk label dari gambar, pre-equation-nya, sifat chess number atau UN number-nya, nah itu udah ada standarnya. Jadi itu sedikit perubahan antara SDS dan MSDS pada waktu itu yang saya sempat riset sedikit. Jadi MSDS, M material yang dihilangkan, kalau Ya. LDK, B-nya Ya, dihilangkan. Sekarang pertanyaan bahan. saya nih dari pribadi, Ya. bahannya itu selain non-bahan tuh apa sih Pak yang mengandung bahan kimia itu, bisa diberikan contoh nih Pak? Ya, karena kita kadang melihat zat itu bukan yang tadi ya, sebagai identifikasi B3 itu kan tidak hanya bahan, tapi juga bisa zat dan ada juga bisa dan juga bisa karena jumlahnya itu kita kategorikan sebagai B3. Jadi maksudnya mungkin hanya karena kesannya bahan itu adalah sesuatu yang padat gitu. Nah, sekarang kan dalam bentuk cairan itu kan juga adalah jarang ya kita klasifikasikan sebagai bahan gitu ya. Nah, itulah yang membuat daripada bikin distorsi dari istilah, ya sudah kita hapuskan saja materialnya gitu. Oke, jadi kalau kumpulan cairan itu Ya. bukan bahan, bahasanya zat ya, zat Ya, kandungan, betul. bahan kimia kayak gitu ya. Ya. Oke, ngomongin soal pengangkut nih ya. Kalau untuk sopirnya sendiri, sertifikasi untuk pengangkutan B3 sendiri itu ada nggak sih Pak sebenarnya? Oh, Pak Joni bertanya, silakan. baik Pak Jody. Ya, untuk pengangkut sendiri benar ada sertifikasi khususnya untuk pengangkut B3 karena dia harus paham tuh apa yang diangkut di sana ya. Itu diatur di di 725 tadi ya, di SK Perhubungan Darat untuk pengangkutan material B3, termasuk di B3 di sini adalah limbah B3. Jadi dia harus tahu tuh karakteristik secara umum seperti apa, sarana darurat apa yang harus mereka bawa di dalam transporternya gitu ya. Lalu ketika ada kejadian darurat bagaimana cara penanganannya. Jadi memang ada sertifikasi khusus untuk pengangkut si transporter tadi. Oke, gitu ya Pak Jonip ya. Ya. Jadi transporter atau sopir yang mengangkut bahan kimia tersebut harus mengetahui ya bahan yang dibawanya itu, jangan kebut-kebutan gitu ya Pak. Atau dia terbalik, wah itu bisa mencemari lingkungan masyarakat yang lain. Oke Bapak Ibu semua, kita buka session yang ketiga. Nah, kalau session yang ketiga ini Bapak Ibu semua, kita izinkan untuk bertanya langsung dengan narasumber kita. Silakan tekan tombol raise hand saja. Kita akan berikan kesempatan siapa saja yang boleh bertanya langsung. Tadi ada Ibu Agus Ci ya. Cek, silakan Cik Ati, mana tadi Bu Agus Ci tadi bertanya juga, tadi pengen bertanya berkali-kali. Saya oke, Agus Ci tadi. Yang lain aja kalau. Silakan Ibu Rahmiati Agus Ci. Silakan di-unmute. Oke. Halo? Oke, lanjut. Bu Dia Rosa, silakan. Silakan Bapak Ibu semua yang sudah raise hand, di-unmute. Siapa yang duluan? Kita bukakan. Oh, Ibu Ludia, silakan. Ibu Ludia. Ibu Ludia dulu, silakan. Ibu Ludia. Ya, silakan. Silakan terlebih dahulu, Bu. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bapak. Saya izin bertanya. Pertama, karena saya kebetulan anak mahasiswa kesehatan masyarakat, jadi saya lebih ke rumah tangga ya Pak ya. Saya lihat banyak sekali bahan-bahan yang rumah tangga yang seharusnya itu menyebabkan iritasi, menyebabkan mudah terbakar juga. Mengapa itu jarang sekali diisi simbol-simbol bahwa itu mudah iritasi dan lain sebagainya. Contoh kecil kayak pembersih keramik, pembersih kamar mandi begitu, itu kan jarang sekali ya diketahui bagi semua masyarakat begitu. Kadang saya sendiri pun menggunakan tersebut, setelah memakai itu baru saya merasakan iritasi begitu. Itu pertama. Kedua seperti bidan praktek mandiri begitu ya. Yang kita ketahui itu kan ada limbah infeksius dan limbah non infeksius juga. Nah, kalau biasanya rumah sakit kan itu sudah ada pengangkutnya. Jadi kalau yang menggunakan bidan praktek yang lebih kecil atau klinik yang lebih kecil itu bagaimana ya untuk
pendistribusian limbahnya, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ludia. Jadi ada 2 pertanyaan. Pertama terkait dengan limbah atau bahan kimia di klinik kecil dan bahan kimia di rumah tangga. Ya, silakan Pak. Baik, menarik Bu untuk isu ini ya. Memang ini juga menjadi isu yang sering kita temuin juga di lapangan ya. Apalagi kebersihan itu pasti selalu ada setiap gedung ataupun di area ya. Dan kalau dilihat sih memang yang sudah jelas sekali menerapkan identifikasi simbol B3 ini adalah untuk yang tipenya desinfektan ya. Jadi kalau kita lihat tuh di semprot serangga itu tuh ada tuh level beracunnya gitu ya, simbolnya ada. Tapi untuk yang seperti tadi misalnya pemutih keramik ataupun kalau dia dari atau dalam hal ini pemutih itu kan kalau kita sudah ada aturannya, jangan kena tangan, iritan ya, bisa bikin iritasi. Gimana ya, mungkin penerapannya khusus untuk peralatan rumah tangga itu dia agak ini ya, gimana ya? Saya juga agak bingung kepada penerapannya. Apakah mereka bisa membuat itu tidak masuk kategori iritan yang terkategori dalam material B3 tersebut, jadinya tidak perlu dimunculkan gitu ya. Ini masih saya juga belum masuk ke area konsumerisme nih untuk itu gitu diskusinya. Jadi, tapi kalau berdasarkan aturan ya, ketika dia sudah masuk ke identifikasi chemical yang tertera di standarnya PP74 tersebut memang harus diberikan label, dan beberapa perusahaan beberapa produksi sudah memberikan labelnya ya, walaupun nggak semua ya. Jadi mungkin karena mereka khawatir juga kalau takut dilabeli dan tidak dibeli seperti apa, padahal itu tidak sesuai. Jadi mungkin kita sebagai user juga harus memastikan nih untuk suppliernya itu sudah mengikuti aturan tersebut. Jadi seperti pembersih lantai Fixal atau Wipol itu kan bahan kimia keras tuh, bisa langsung Ya. merontokin semua itu. Itu Betul, harusnya betul. ya Pak ya, Ya, itu ya. ya. Beberapa ada yang sudah, kalau saya perhatikan beberapa sudah ada yang menggunakan, diberikan labelnya ya, gambarnya di petunjuk penggunaan gitu, dan dia juga bisa open terhadap SDS-nya tuh, SDS dari chemical-nya. Jadi mungkin kalau kita sebagai pemilik perusahaan yang menjalankan sistem B3 ini, silakan aja diminta dicari tuh LDK dari chemical tersebut. Ketika LDK-nya ada ditemukan untuk produk itu, ya udah itu aman digunakan. Mungkin itu kali sedikit tipsnya kita ya untuk kelola untuk rumah tangga tadi. Iya betul. Saya juga miris juga tuh ada makanan yang kemasannya kayak mirip baygon gitu. Mungkin belum sempat viral kan, ada kue-kue mereknya baygon gitu. Ternyata dalamnya sebenarnya mengerikan menurut saya ya. Ya. Dari sisi K3 ya, walaupun itu out of the box ya, di luar dari kemasan standar untuk makanan gitu. Oke, kita lanjut lagi ke tadi pertanyaan keduanya apa ya? Di klinik ya? Bahan kimia atau B3 di klinik kecil, Pak. Gimana cara pengelolaan? Ini langsung menyambung pertanyaan Ibu Rahmiati Agusti. Standarisasi fasilitas sarana tempat pengolahan limbah medis yang sesuai dengan peraturan. Kayak gimana sih, Bu? Aturannya untuk ada dua nih, B3 atau limbah B3. Kalau highlight-nya adalah limbah B3, itu kita memang ada kategori aturan dari Permenkes untuk melabeli atau memisahkan khusus untuk yang infeksius ya. Ada tempatnya, dan itu ada dan klinik yang benar adalah klinik yang punya fasilitas untuk pengumpulan limbah infeksius tersebut. Jadi kita harus ketika kita bekerja sama dengan klinik misalnya di perusahaan atau organisasi, kita juga harus memastikan nih mereka punya jaringan untuk pengumpulan limbah infeksius tersebut, apalagi untuk klinik kecil ya. Karena memang dalam praktiknya ada saja klinik-klinik yang tidak menyediakan area pengumpulan limbah infeksius tersebut. Padahal itu sudah diatur di Permenkes juga. Saya juga lupa di Permenkes berapa, mungkin silakan dicari di Mikapro nanti bersama. Di sana di aturannya memang harus dikumpulkan dengan wadah yang terpisah, warna kuning plastiknya, dan ada sistem pengambilannya secara berkala untuk limbah B3. Oke. Lanjut, pertanyaan berikutnya, Pak Muhammad Amin, Pak Musanif Effendi, Pak Altri, silakan yang duluan. Oh, Pak Musanif Effendi, silakan Pak Musanif. Sore Pak Denny, Pak. Dan namanya Pak.
Pak Ketut, ya Pak silakan Ketut, Bang. sorry Pak. Saya pesan Ya, dari sorry. Palembang Pak. Oh, salam Pak dari Jakarta. Ya Pak, kebetulan Pak, saya ini di apa di warehouse nih Pak, di Oh, warehouse. warehouse, baik. Ya, Gudang simpan apa di Pak? gudang itu kan banyak Hmm, sekali penyimpanan, terutama oli Pak. Kita banyak oli nih. baik. Nah, kalau sekarang Oli ini ya, kan oli ya baru ya masih Pak? masih tercampur gitu Pak. Kalau alat berat, untuk alat berat ya. Ya, Rencananya kan kita mau bangun Ini gudang Pak ya. pertanyaannya, Untuk pertanyaannya gimana Pak? peraturan Pak, ada nggak untuk peraturan untuk pembangunan gudang ini sendiri Pak? Peraturan untuk pembangunan? Iya, terkait B3 ini, apakah ada khusus atau gimana Pak kita mau mengacunya Pak? Karena ini kan mau kita pisahkan ini Pak untuk sekarang. Ya, ya. terima kasih Pak Terima kasih Musani. Pak. Jadi pengaturan pembangunan gudang untuk bahan kimia, kira-kira standar regulasinya itu kita bisa lihat di mana nih Pak, supaya kita bisa menyesuaikan nih sebelum pembangunan gudang pada saat perencanaan. Silakan Pak. Baik, untuk material B3 Pak, karena ini apa namanya acuan untuk warehouse itu berarti ya tadi harus identifikasi ya Pak ya chemicalnya, material jenis apa. Dan kalau kita ngacu ke apa namanya, kita ngacu ke Kemenaker 18799 terkait kategori dari nanti dilihat Bapak simpannya berapa banyak nih maksimalnya gitu ya. Misalnya ada beberapa bahan kimia itu dikategorikan sangat berbahaya kalau Bapak simpannya misalnya di atas 1 ton, 5 ton dan semacamnya. Jadi silakan ngacu ke sana dulu. Bapak akan simpan berapa jenis chemical apa yang mau berbahaya mau disimpan itu jenisnya apa, berapa ton maksimal yang mau disimpan pada area tersebut, nanti mengacu kepada tingkat risiko dari apa namanya warehouse Bapak. Nah, dari tingkat risiko masing-masing tersebut itu ada persyaratannya seperti apa yang diminta gitu, pelaporannya, lalu apa namanya tenaga kerja yang harus ahli kimianya dan lain-lain itu ada dilengkapi di sana. Berarti tapi harus identifikasi dulu apa namanya jumlahnya, kuantitasnya berapa dan nanti kriterianya masuk menjadi tipe risiko apa gitu ya, rendah, menengah ataupun tinggi. Oke, jadi intinya mengidentifikasi bahan kimia yang akan disimpan tersebut dari sisi kualitas dan jenisnya. Ini baru akan kelihatan Bapak Ibu, Bapak-bapak semua ya untuk membuat gudang tersebut berapa sih kapasitasnya. Termasuk juga pada saat keadaan darurat, misalkan ada kebocoran, berarti kan ada bagaimana cara pengendalian kebocoran bahan kimia tersebut juga harus menjadi perencanaannya gitu ya Pak. Betul ya? Betul. Oke, lanjut. Ini pertanyaan di Q&A juga dari Ibu Natalia Krisma Sigarlaki. Dia bertanya, cara membuang limbah B3 yang baik itu seperti apa nih Pak? Membuang. Ya, maupun di perusahaan. Silakan. Ya udah, cara buangnya yang penting adalah jangan buang sembarangan, udah itu aja. Dan kita buangnya harus berikan kepada apa namanya pihak yang sudah berlisensi ya. Ini penting sekali, kita harus bekerja sama kepada pengangkut atau pengelola yang sudah berizin gitu ya. Dan ini kembali bagaimana cara buangnya tergantung dari bahannya ya. Silakan diidentifikasi dan ini kembali tips lagi itu bisa dilihat di SDS ya Bu ya Bu Natalia. Jadi kalau di SDS itu ada bagian dari 16 chapternya adalah bagaimana how to dispose-nya. Nah, itu bisa mungkin dilihat juga di sana. Dispose-nya gimana nih? Harus dikumpulkankah? Harus dilakukan apa namanya penetralan dulukah untuk beberapa tipe yang sangat berbahaya ya ataupun hanya bagaimana cara storage-nya, boleh pakai plastik atau enggak, harus di kaca. Nah, itu tuh tipsnya itu salah satunya bisa dilihat di SDS atau LDK dari bahan kimia yang digunakan. Oke, itu ya tipsnya adalah kita pelajari lagi regulasinya limbah apa yang kita akan buang ya gitu. Ya harus paham dulu betul karakteristiknya. Karena kalau orang proyek kayak saya ini orang konstruksi dulu, yang namanya limbah bekas oli itu bisa kita jual tuh Pak. Betul. Ya, padahal nggak boleh dijual kan ya. Betul. Padahal nggak boleh dijual. Justru kita harus bayar orang yang ngumpulin limbah, mengolah limbah. Tapi orang sih berpikir, wah saya punya limbah. Ada nilai jualnya ya. Nilai jualnya nih, padahal itu nggak diperbolehkan. Ya, itu ya. Ya, sedikit ini Pak, sedikit update regulasi yang terbaru nih khusus untuk oli bekas ya. Jadi di aturan terbaru tentang limbah B3, memang kan tadi saya juga bilang kalau ketika kita mau mengolah ataupun menggunakan dengan fungsi lain itu harus berizin.
Nah, ini khusus untuk limbah oli bekas, ketika digunakan kembali untuk pelumas, itu diperbolehkan tanpa perlu izin teknis ya, Bapak Ibu ya. Ini tips yang terbaru, regulasi 2021 nih. Jadi kalau limbah B3 Anda digunakan, ingin di-reuse, dikurangi gitu ya. Misalnya digunakan sebagai, yang lubrikan untuk beberapa mesin gitu ya, itu diperbolehkan tanpa izin. Sebelumnya nggak boleh, tapi yang sekarang diperbolehkan tanpa izin. Tapi harus dicatat ya, berapa pemakaian, pengeluaran, dan lain-lain. Oh, jadi diperbolehkan ya untuk Ya, khusus untuk itu tuh, karena banyak penerapan di lapangannya pada nanya, ini kenapa harus saya izin teknis cuman pakai oli bekas jadi ini gitu ya. Tapi olinya apakah ada pengkategoriannya lagi kan ada oli saya 300, 200 berapa itu ya? Apakah semua oli jenisnya? Ya, saya kalau ini sih secara umum dia bahasa dari Permen LH-nya oli pelumas ya, tidak kategori khusus ya. Jadi ya itu juga sih, saya juga pengen tahu nih penerapan di lapangannya nih bakal kayak gimana ini setelah diperbolehkan, diizinkan gitu. Regulasi baru tuh 2021, turunannya kemarin PP limbah itu keluar itu banyak, Pak. Oke, jadi itu ya kita harus update lagi ya. Wah, saya juga baru tahu nih kalau audit Iya, itu kalau yang namanya oli sebelumnya nggak apalagi boleh. dia Sebelumnya punya harus punya izin. Nah, sekarang iya, itu boleh. punya pabrik, terus dia punya workshop, maintenance alat seperti forklift itu banyak banget tuh kadang terkumpul olinya. Ya, Kalau betul. forkliftnya masih menggunakan bahan kimia, bahan bakar ya, bukan listrik ya. Itu aduh banyak banget tuh. Ya. Oke, Pak Muhammad Amin, Pak Timothy, silakan siapa yang duluan? Ya, Oke, selamat siang, silakan. Pak. Ya, Selamat siang, Pak. Saya Pak Timothy dari Depok. Pak Timothy. Baik, Pak. Pak Ketut, saya mau tanya, Pak. Untuk penyimpanan di TPS B3 itu Ya. paling lama, itu berapa lama, Pak? Itu yang pertama. Terus Ya. soal izin pembuatan TPS B3. Kita Ya. mengacunya ke KLH atau kita mengacu ke peraturan daerah? Oh, Karena kalau baik. saya lihat ini selalu kontradiktif, Pak. Jadi tidak ada ini. Jadi setiap daerah itu punya peraturan sendiri. Nah, Ya. itu yang membingungkan, Pak. Ya, terima kasih, Pak Ketut. Baik, terima kasih. Oke, pertanyaan pertama TPS ya, berapa lama penyimpan bahan kimianya, lalu izinnya apakah mengacunya ke DLH, Kemen LH atau daerah. pemerintah daerah setempat, Pak? Silakan. Baik, Pak. Untuk yang pertanyaan pertama tadi lama simpan ya. Nah, lama simpan ini untuk limbah B3 itu dikategorikan jadi dua, Pak. Kategori akut ataupun kronis. Jadi harus dilihat dulu limbah B3-nya tipenya seperti apa. Kalau akut kan langsung ya, kronis bertahap. Jadi itu harus yang pertama harus kembali identifikasi tipenya apa, karena dan yang kedua adalah timbulannya berapa banyak. Kalau timbulannya 50 kilo, tolong cek kalau saya salah, 50 kilo per hari itu juga akan mempengaruhi berapa lama Anda masa simpannya. Tetapi contoh paling gampang gini, kalau memang sedikit itu timbulannya, contoh yang jarang timbulan limbah B3 itu lampu TL misalnya, itu kan jarang ya, mungkin 3 bulan sekali itu ada satu. Nah, untuk tipe kategori untuk lampu TL itu biasa dia dikategorikan menjadi 2 dan timbulannya kan sedikit. Masa simpan maksimal untuk tipe seperti itu 1 tahun. Yang terbaru ya, itu 365 hari. Itu masa simpannya. Jadi itu dari PP yang terbaru terkait peraturan limbah B3 ya. Jadi tipsnya kalau sedikit direview kembali adalah satu, ketahui dulu limbah B3 yang mau disimpan. Kedua, berapa kuantitasnya, karena di sana mempengaruhi berapa masa simpan. Nah, itu untuk pertanyaan yang pertama. Kalau untuk pertanyaan kedua, yang mana nih aturan Permen LH atau aturan daerah? Aturan daerah harusnya lebih spesifik dibandingkan aturan Permen LH. Jadi ketika dia lebih spesifik permintaannya, itu harus dipatuhi. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka harus dipatuhi ya. Tetapi jadi kita ngacunya kepada itu konsep dari regulasi ya. Semakin di bawah itu akan semakin spesifik. Tetapi kalau yang di bawah itu lebih longgar daripada peraturan di atasnya, dalam hal ini Permen LH, kita harus ikutin Permen LH. Nah, itu konsep standarnya. Dan untuk sedikit tips terkait limbah B3, karena ini juga baru regulasinya baru 2021 ini, sosialisasinya juga baru 2022, untuk tempat penyimpanan limbah B3 itu tidak perlu izin
limbah B3 sebagai kita penyimpan ya. Ketika kita menyimpan limbah B3 itu tidak, sebelumnya kan harus punya izin. Kalau sekarang kita sebut dengan dulu persyaratan teknisnya itu harus dicek dan diidentifikasi. Kalau sekarang itu terintegrasi dengan dokumen lingkungan Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya sudah punya UKL-OPL, izin sebagai penyimpan limbah B3 tersebut integrasi sama si dokumen UKL-OPL-nya. Jadi contoh sekarang Bapak Ibu belum punya izin TPS limbah B3, itu harus update UKL-OPL-nya, karena di UKL-OPL-nya itu akan nempel tuh si izin penyimpanannya itu. Jadi nggak terpisah lagi. Ya inilah maksudnya, ini yang update regulasi yang terbaru terkait penyimpanan ya. Penyimpanan di sini karena kita penghasil berarti harus simpan sementara ya. Jadi bukan yang dimaksud menyimpan mengumpulkan gitu. Jadi kita sebagai penghasil simpan sementara itu yang tidak perlu izin khusus, yang sebelumnya itu sebelum versi regulasi yang terbaru ini harus lapor izin. Nah, sekarang nggak perlu, terintegrasi dengan dokumen lingkungan yang di organisasi Bapak Ibu sekalian. Oke, mantap sekali ya Bapak Ibu semua ya, update regulasi. Ini pertanyaan Pak Mustaqim nih, menarik juga nih. Apakah semua B3 itu harus ada MSDS atau LDKB-nya, atau SDS atau LDKB-nya? Ya. Dan misalkan nih, sebuah material itu sendiri ya, tidak ada LDKB atau SDS-nya dari si distributor atau dari si penjual, itu apa yang harus kita lakukan? Iya, oke, baik. Jadi sebenarnya semua zat atau bahan kimia harus ada LDK-nya justru ya. Jadi kalau bisa dilihat garam dapur pun itu tuh ada tuh SDS atau LDK-nya untuk menunjukkan bahwa dia itu sifatnya tidak berbahaya ataupun beracun. Kira-kira begitu ya. Jadi jadi untuk semua bahan apalagi digunakan untuk produksi gitu ya, itu harus dilengkapi dengan LDK atau SDS. Dan kembali kepada tadi tadi apa Pak? Yang terakhir? Kalau misalkan dari penjual atau distributor. Oh, penjualnya. Oh ya. Distributornya. Sebagai pengguna user nih. Baik, ini sudah dipastikan juga dari Kemenperin tadi, aturan 23/2013 tadi ya, dikatakan bahwa LDK, simbol dan label itu wajib diberikan pada setiap bahan yang digunakan sebagai industri ya. Jadi kalau kita ketemu sama sama produsen bahan kimia yang tidak mengeluarkan LDK, itu kita bisa minta pertanggungjawabnya gitu. Anda menghasilkan bahan kimia, tolong minta LDK-nya karena kami untuk memastikan ini bahannya berbahaya atau tidak. Karena itu kewajiban bagi produsennya dan juga distributornya. Jadi kalau kita ketemu sama distributornya, kita beli nih dari mana? Dari Cina misalnya bahan kimianya gitu ya. Itu dia harus menyertakan LDK yang wajib 5 tahun ke belakang, dan yang kedua wajib 16 chapter LDK, dan yang ketiga wajib berbahasa Indonesia. Nah, itu yang tertuang pada si Kemenperin tersebut. Jadi kita bisa acu ke aturan Kemenperin tersebut, Pak. Oke, detail banget ya Bapak Ibu semua ya. Jadi setiap beli bahan kimia pun, apalagi kita belinya di distributor, pastikan ada LDK-nya atau SDS-nya. Ya, kalau belum ada, mintain. Kalau bahasa, Pak ini aslinya bahasa Inggris, bahasa Cina, ya minta mereka tuh translate ya, Pak. Betul, dalam bahasa Indonesia. Dan sering bandel juga biasanya di bahan kimianya untuk menghemat nggak dikasih simbol label, Pak. Itu bisa kita tuntut juga. Tolong berikan kalau Anda mau masuk ke kawasan kami gitu. Jadi itu ya, jadi di filter di procurement pada saat PO atau kontrak, kita masukkan semua ke sana, minta SDS, minta simbol-simbol terpasang semua di tempat kemasan dan pada saat pengangkutan gitu ya. Oke, lanjut lagi, silakan pertanyaan Pak Muhammad Amin, Pak Altri, siapa yang duluan? Silakan di unmute terlebih dahulu. Pak Diru, Pak Julius, siapa duluan? Pak Altri. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Nama saya Altri. Ya, saya Pak hanya Altri menyinggung bertanya sebentar aja terkait tadi kan kata Bapak bahwasanya bahan pengoksidasi sama yang mudah menyala itu tidak dapat dekat lah gitu letakannya gitu. Betul. Selain itu apakah ada lagi Pak gitu? Itu saja Pak. Terima kasih. Contohnya nggak boleh berdekatan ya Pak ya? Iya Pak. Oh iya. Itu baik Pak Altri. Oke, langsung jawab aja Pak Denny. Nah, bahan-bahan itu kan ada peroksidasi menyala sendiri gitu Pak ya, apalagi karena ada
panas, terus ada penguapan, terus oksidasi, boom, langsung dia nyala sendiri. Itu gimana Pak peraturannya Pak? Silakan. Baik Pak, itu ada teknisnya, dia punya matriks Pak, matriks hubungan antara bahan kimia ya. Jadi di sana itu akan ditunjukkan kalau misalnya flammable ketemu oksidasi itu tanda silang, nggak boleh ketemu ya. Lalu flammable ketemu bahan yang lain itu tuh ada matriksnya. Nanti mungkin nggak sempat saya cari dan saya tunjukkan, tapi itu ada matriksnya. Dan itu salah satu contoh tadi ya. Dan contoh kedua misalnya kalau simpan chemical yang korosif, itu juga nggak boleh korosif itu dibagi dua. Ada korosif yang asam kuat dan ada korosif yang basa kuat. Nah, yang basa kuat dan asam kuat ini nggak boleh bersebelahan. Nah, itu kalau dilihat di matriks, walaupun dia sama nih, walaupun simbolnya sama-sama korosif, tapi ini nggak boleh digabung karena yang satu sifatnya asam kuat, yang satu sifatnya basa kuat. Nah, itu tuh ada matriksnya dan itu salah satu contoh-contoh yang memang boleh ataupun nggak boleh diletakkan berdampingan gitu ya. Oke, jadi Bapak Ibu semua, belajar bahan kimia itu wah luar biasa ya Bapak Ibu Iya, semua ya. kompleks sekali. Ya betul, bisa menyebabkan kebakaran juga kalau kita tidak peduli dengan yang namanya penyalaan sendiri ya akibat oksidasi tersebut. Wah, mantap sekali nih. Lanjut Pak Muhammad Amin, Pak Diru, Pak Julius, silakan. Satu lagi pertanyaan yang bertanya langsung dengan narasumber, silakan di-unmute terlebih dahulu. Siapa yang duluan? Silakan di-unmute dulu. Oke, Pak Diru, silakan Pak Diru. Assalamualaikum Pak Denny, selamat sore Pak Ketut. Ya, Waalaikumsalam Pak. Mau tanya Pak, ini dulu di perusahaan saya pada saat ada waste biasanya kita itu melakukan septilen. Apakah kita kalau septilen itu wajib? Terus yang kedua, biasa teman-teman dari mekanik kalau pada saat servis di lapangan tuh biasa kan ada ceceran-ceceran oli itu apa segala macam. Itu ada penanganan khususnya nggak Pak untuk lingkungan? Karena biasanya sih teman-teman langsung aja kubur pakai tanah gitu. Terima kasih Pak. Oke, jadi ada dua pertanyaan mengenai waste ya, apakah waste dari limbah tersebut atau apa waste apa dibilang tadi ya waste berarti ya. Harus ada pemasangan safety line. Dan yang kedua ceceran tuh ada penanganan khususnya. Contoh misalkan ceceran oli, apakah bisa langsung disiram pakai air gitu ya, pakai sabun terus ngalir gitu kan ya, atau pakai serbuk gergaji atau pakai pasir atau gimana nih Pak cara penanganannya? Silakan Pak. Baik untuk area tersebut ya mungkin bisa dilihat kalau dia kalau dia memang sudah mencemari suatu wilayah atau tidak. Yang pasti itu kita pertama harus dikarantina, dipisahkan, dan salah satu karantina ya mungkin diberikan tadi lain ya, dibatasi. Dan intinya adalah itu harus segera lakukan recovery, Pak. Jadi kalau memang itu areanya cukup luas, itu harus dilakukan remediasi ya, dan memang itu harus dibatasi. Ini harus kembali kepada studi kasusnya. Dan kalau nyambung ke pertanyaan kedua, itu kalau oli yang sudah di tanah, itu yang sudah menyerap, itu satu-satunya cara harus dikeruk ya. Jadi dikeruk area tersebut dan semua tanah hasil kerukannya itu dikategorikan menjadi limbah B3 ya. Jadi mungkin ada dua kondisi nih, ada yang timbulannya itu sudah sangat luas sekali dan ada yang juga hanya beberapa lokasi saja yang sedikit gitu ya. Kalau lokasinya tidak terlalu luas itu harus dikeruk semua dan dikelola sebagai limbah B3 itu sebagai dikategorikan sebagai limbah B3 sama tanah-tanahnya. Harus diangkut dan dibawa oleh pihak ketiga yang sudah license sebagai pengelola limbah B3 sisa oli gitu ya. Nah, itu dan kalau tadi kasusnya yang pertama, ketika dia sudah sangat luas sekali, itu harus dilakukan bioremediasi. Yang ini juga harus teknisnya harus dilakukan oleh in situ ya, harus dilakukan pada lokasi tersebut pengelolaannya. Dengan beberapa perusahaan itu sudah ada juga yang sudah bisa mengelola remediasi untuk wilayah yang tadi cukup luas. Mungkin itu sih sedikit menjawab ya, semoga bisa menjawab Pak. Oke, waduh pertanyaannya semakin banyak lagi ya. Hanya waktu kita yang memisahkan ya. Oke, jadi ini Bapak Ibu semua kita batasin waktunya, tapi sebelum kita tutup silakan ke Pak Arif terlebih dahulu. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Denny dan juga Pak Ketut, dan terima kasih juga teman-teman semuanya, antusias pertanyaannya luar biasa sampai belum bisa terjawab semuanya. Mungkin di lain kesempatan, lain waktu kita masih bisa bertemu lagi ya di webinar Kolega Media Tama. Terima kasih teman-teman semuanya sudah hadir di kesempatan hari ini. Jangan dulu kemana-mana ya, karena setelah ini kita akan ada surprise juga buat teman-teman semuanya ya. Dan sebelum kita
kita akhiri ya closing hari ini. Mari sama-sama kita dengarkan closing statement dari pembicara kita, Pak Ketut Nati, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Arief. Sedikit closing statement adalah karena topik kita adalah simbol, Bapak Ibu. Jadi tolong perhatikan bahwa simbol setiap fungsi bahan kimia itu bisa berbeda, ataupun limbah. Yang sering kita ketukar adalah antara limbah dan bahan kimia. Dan jangan lupa simbol untuk transporter juga memiliki simbol yang berbeda. Jadi harus digunakan, diterapkan kepada setiap karakteristiknya. Karena dari simbol itu mengacu kepada bagaimana cara menyimpan, mengendalikan, dan bagaimana mengelola limbahnya. Jadi kira-kira dan kalau ngacu kepada aturan untuk B3 sendiri peraturannya memang cukup kompleks antara 1 dan 2 regulasi itu mungkin ada perbedaan, tetapi mengacu kepada konsep perundangan yang harus diikuti adalah yang menjadi dasar tadi PP 74 tahun 2001 tentang simbol B3. Ya, mungkin itu sedikit closing statement terkait materi webinar kita hari ini. Baik, terima kasih banyak Pak Ketut Nati sudah menjadi pembicara di webinar Kolega Siang ini. Dan terima kasih juga teman-teman semuanya sudah hadir dari jam 1 sampai jam 3 sore hari ini. Jangan lupa teman-teman besok, minggu depan, Sabtu depan, hadir kembali di webinar Kolega Media Tama. Tentunya masih di jam 1 siang waktu Indonesia bagian Barat dengan tema yang berbeda-beda ya. Untuk tema minggu depan atau Sabtu depan yaitu mengenai potensi bahaya bekerja pada ketinggian. Jadi buat teman-teman semuanya yang saat ini mungkin pekerjaannya di bidang ketinggian, ya silakan teman-teman besok bisa hadir lagi. Oke, teman-teman semuanya terima kasih. Hari ini kita akan bagi-bagi door prize ya, teman-teman. Oke, hari ini kita akan bagi-bagi door prize untuk 1 orang pemenang yaitu sertifikasi auditor SMK 3. Menarik ya teman-teman semuanya. Dan inilah kita akan putar siapakah yang akan di pemenangnya siang hari ini. Oke, nah buat teman-teman yang nanti namanya muncul silahkan klik raise hand ya agar kita bisa melihat apakah ada atau tidak. Oke, siap-siap siapakah yang akan menjadi pemenangnya kita putar. Oke. Baik. Ada suaranya Pak? Ada ya? Oke, baik. Siapakah yang akan mendapatkan? Oke, selamat kepada Julius Pascalis. Apakah ada Julius Pascalis? Ada. Oke. Selamat atas nama Julius Pascalis mendapatkan sertifikasi auditor SMK 3 persembahan dari Media Tama Academy. Nanti akan dihubungi langsung oleh tim kami. Dan terima kasih teman-teman semuanya sudah hadir di kesempatan siang hari ini. Boleh dijelaskan lagi bagaimana memperoleh e-sertifikat dan kapan e-sertifikat yang dimiliki? Baik. Teman-teman, saya akan informasikan terlebih dahulu ya. Saya akan share lagi slide-nya. Bagaimana caranya untuk mendapatkan e-sertifikat ya. Buat teman-teman semuanya yang sudah mengisi absensi. Oke, nah silakan teman-teman yang pertama install terlebih dahulu aplikasi Mika Pro-nya melalui Play Store ataupun App Store. Lalu silakan teman-teman klaim nih sertifikatnya dengan cara scroll sedikit ke bawah ada pilihan sertifikasi soft skill. Kemudian pilih untuk judul webinar kita hari ini. Kemudian lakukan pemesanannya secara online ya. Ikuti step by stepnya sampai akhir, sampai ada tulisan gratis ya di akhir. Kemudian silakan teman-teman pastikan juga mengisi form absensi yang sudah diberikan di kolom chat. Kalau misalkan teman-teman belum ada yang absen, tadi sudah saya share juga terakhir absensinya, kode webinarnya kolega 51. Oke, nah setelah itu teman-teman silahkan nanti menunggu 1 kali 24 jam. Nanti akan terbit di aplikasi Mika Pro. Kemudian ada lagi yang bertanya, kalau misalkan saya belum silver gimana? Belum platinum bagaimana? Nah, mohon maaf teman-teman, kalau untuk aplikasi yang belum platinum, teman-teman tidak mendapatkan e-sertifikat. Caranya gimana? Solusinya adalah teman-teman silakan upgrade terlebih dahulu ke platinum. Caranya gampang, klik aja tombol upgrade platinum. Kalau misalkan teman-teman masih silver nih, logonya kartunya itu masih berwarna silver, silakan klik upgrade platinum. Nanti ikuti langkah-langkahnya, nanti otomatis teman-teman aplikasi Mika Pro-nya langsung berubah menjadi warna hitam dan itu sudah tanda bahwa teman-teman aplikasinya sudah menjadi platinum. Oke, baik. Lagi Pak Arief, jadi Bapak Ibu semua untuk dapetin e-sertifikat, Bapak Ibu semua wajib ikut Zoom webinarnya ya.
Nah, link Zoom itu kita tiap Sabtu selalu berganti. Jadi Bapak Ibu semua jangan berharap menggunakan link Zoom yang kemarin. Jadi harus isi lagi formulir link Zoom yang kita share di Telegram. Ya, coba di-share lagi grup Telegramnya. Jadi Bapak Ibu semua kalau mau lihat update jadwal, silakan dicek di Telegram ya. Jadi tidak perlu WA pribadi, Bapak Ibu semua sudah bisa langsung cek jadwal untuk Sabtu depan. Dan tidak lupa harus juga isi absen di sesi kedua dan melakukan pemesanan di Mika Pro. Silakan lanjutin. Pak Denny, ada juga nih yang teman-teman bertanya, Pak Arif atau Mas Arif, saya sudah daftar melalui aplikasi Mika Pro, kok link Zoom-nya saya nggak dapet ya? Itu banyak banget pertanyaan. Jadi teman-teman selain tadi mengisi di aplikasi Mika Pro, teman-teman yang sudah diinfokan tadi, klik di Telegram atau yang ada di menu Mika Pro, ada info pendaftaran, itu diklik aja. Nanti ada linknya, teman-teman isi biodatanya. Oke? Baik, terima kasih teman-teman semuanya sudah hadir di kesempatan siang hari ini. Terima kasih juga Pak Ketut sudah hadir di acara webinar hari ini. Dan jangan lupa teman-teman silahkan masuk ke dalam grup Telegram Kolega Media Tama untuk mendapatkan link info cepat webinar Sabtu depannya lagi. Dan saya akhiri, saya Arif Purwadana. Saya Denny. Dan saya Ketut Natih. Mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Ketut. Terima kasih Pak Ketut, Pak Denny. Terima kasih sama-sama Pak Arif, Pak Denny. Izin live.